Wajah Wei Hong sedikit berubah ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Xiao Lang dalam masalah. Wei Hong juga sedikit mengagumi Xiao Lang yang gila piano. Selama 5 tahun, semua berkat orang gila piano inilah generasi jenius Yan Yukuan terdukung. Meskipun kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan kelompok perbatasan luar, dia tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Wei Hong sedikit bingung ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Xiao Lang dalam masalah. Ketika dia hendak bertanya, Wei Hong tiba-tiba menunjukkan kilatan di matanya. Dia melihat seniman bela diri tingkat pertama yang gemuk dan kurus di belakang Chen Bitian menatapnya. Ada sedikit ejekan dan niat membasmi di kedalaman mata mereka. Jika bukan karena kekuatan jiwa Wei Hong yang kuat, mereka mungkin tidak akan menyadarinya. Meskipun Chen Bitian menyembunyikannya dengan sangat baik, Wei Hong dapat merasakan niat membasmi yang tak terkendali dalam tubuh Chen Bitian. Dia menggigil dan tersadar sepenuhnya. Memikirkan nada tidak wajar dalam kata-kata Chen Bitian tadi, mata Wei Hong berkedip dan dia mencibir dalam hatinya. Kalau begitu, ayo cepat kembali. Wei Hong mencibir dalam hatinya, tetapi ekspresinya menunjukkan sedikit kecemasan, dan dia berbicara dengan cepat. Setelah selesai berbicara, Wei Hong benar-benar melangkah maju dan bergegas menuju hutan berkabut lagi. Chen Bitian menatap punggung Wei Hong, tersenyum dingin, mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Sun An dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi bersama kedua pamannya. Manajer Sun, mengapa aku merasa ada yang salah? Ketiga orang ini sepertinya bukan orang baik. Biksu Song menatap orang-orang yang telah menghilang, sedikit keraguan muncul di wajahnya, dan bertanya dengan suara serius. Haha, ayo kita jalan pelan-pelan dan tunggu Wei Hong di depan. Dia mungkin akan segera kembali. Sun An hanya tertawa dan melanjutkan perjalanannya tanpa menjelaskan apapun. Saya harap kamu kembali. Kalau tidak, rencana ini akan sulit dilaksanakan. Qi Yuan bertanya dengan suara berat dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Pada saat ini, Wei Hong sedang menghitung secara diam-diam. Chen Bitian, yang berdiri di belakangnya, memandang Wei Hong dan bertanya kepada pamannya, "Paman, kapan kita mulai?" Titik titik titik. Titik titik titik. Jangan cemas. Saat kita memasuki hutan berkabut, aku dan saudara keduaku akan menyerang bersama. Kita bisa membasminya seketika. Prajurit kurus itu berkata cepat dengan tatapan penuh perhitungan di matanya. Paman, dia pasti mendapatkan warisan dari rumah 8 dan, jadi, kita harus melukainya terlebih dahulu, lalu membasminya setelah kita menyiksanya untuk mendapatkan harta dan ramuan warisan. Chen Bitian berkata cepat dengan tatapan muram di matanya. Baiklah, aku lupa soal ini. Ayo pergi. Kita jangan sampai tertinggal terlalu jauh darinya, kalau tidak, kita tidak akan bisa mengambil tindakan nanti. Prajurit kurus itu mengangguk dengan ekspresi puas di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, dia meraih Chen Bitian dan mengejar Wei Hong. Merasakan 3 orang di belakangnya tidak terlalu jauh, Wei Hong segera menghitung dalam benaknya, jika aku jadi mereka, aku pasti tidak akan mengambil tindakan di sini. Lagi pula, Sun An belum bertindak terlalu jauh. Jika aku mengambil tindakan di hutan berkabut, mungkin ada bahaya lain yang tidak diketahui. Kalau begitu, satu-satunya kemungkinan adalah tiba-tiba mengambil tindakan saat kita hendak memasuki hutan berkabut. Ketika memikirkan hal ini, Wei Hong menampakkan senyum sinis. Meskipun dia tidak tahu mengapa Chen Bitian menghabiskan begitu banyak waktu untuk melacaknya dan ingin membasminya, itu tidak masalah. Karena dia ingin membasminya, maka dia harus menanggung akibatnya. Wei Hong sempat berpikir begitu, namun tiba-tiba ia melambatkan langkahnya, menunggu Chen Bitian datang, dan bertanya dengan sedikit kebingungan mengapa Xiao Lang tiba-tiba mendapat masalah. Chen Bitian sedikit tertegun setelah mendengar perkataan Wei Hong, tetapi kemudian raut kesedihan dan kemarahan melintas di wajahnya, dan dia berkata dengan marah, ini semua karena Qin Long. Ketika dia tahu kamu pergi, dia ingin segera mengejarmu, tetapi dihalangi oleh Xiao Lang. Akibatnya, Qin Long langsung memukuli Xiao Lang dengan serius. Setelah menonton penampilan Chen Bitian dan mendengar kata-katanya, Wei Hong tiba-tiba mengerti segalanya. Namun, dia berkata dengan muram, jadi begitulah. Aku mengerti. Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat. Dia menatap Chen Bitian dan menatapnya dengan saksama hingga dia merasa sedikit tidak nyaman. Wei Hong terkekeh dan berkata, Kakak Chen, ayo cepat pergi, agar Xiao Lang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah mengatakan ini, Wei Hong melangkah menjauh darinya. Dahi Chen Bitian dipenuhi jejak keringat, yang ia usap dengan lembut. Namun, segera setelah itu, kemarahan besar melonjak di dalam hatinya. Aku benar-benar takut padanya, orang pembawa sial, kali ini, aku harus membasminya, aku harus membasminya.
Jantung Chen Bitian berdebar kencang, dan dia segera mengirim pesan kepada kedua pamannya. Pada saat ini, mereka berempat akhirnya akan mencapai hutan berkabut. Melihat hutan berkabut di depan mereka, prajurit kurus itu segera mengirim pesan kepada Chen Bitian, katanya, kita akan menyusul dulu. Bitian, kamu tetap di belakang, kalau tidak pertarungan ini akan memengaruhimu. Setelah dia selesai berbicara, kecepatan prajurit kurus dan prajurit gemuk tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, mereka berada 10 langkah di belakang Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menunjukkan seringai di sudut mulutnya dan berteriak dengan suara yang dalam, Xiao Nan, lakukanlah. Wei Hong berteriak dengan suara yang dalam, dan tiba-tiba berhenti. Melihat dua seniman bela diri, satu gemuk dan satu kurus, yang berada di level master bela diri, yang berjarak 10 langkah darinya, ekspresi ganas muncul di wajah Wei Hong, dan dia dengan gila mengedarkan energi bela dirinya. Pada saat ini, Xiao Nan melompat keluar dari pelukan Wei Hong dan terbang ke udara. Melihat seniman bela diri yang gemuk dan kurus di depannya, dia menjerit tajam, dan kemudian cahaya merah dari matanya langsung menyelimuti mereka berdua. Tebasan naga kuning. Wei Hong memegang Xie Tian erat-erat, menatap kedua orang yang sempat terjatuh ke dalam ilusi, berteriak keras, dan menebas dengan cepat dengan Xie Tian di tangannya, dan cahaya bilah pedang langsung menyelimuti kedua orang itu. Wah! Kedua pria itu tidak terbelah menjadi dua bagian, tetapi langsung terpotong oleh cahaya pedang dan terbang menjauh. Mereka tampak sedikit malu. Namun, serangan sekuat itu juga membuat kedua pria itu melepaskan diri dari ilusi. Pada saat ini, Xiao Nan juga mendesing dan langsung kembali ke pelukannya. Batuk-batuk. Prajurit gemuk dan kurus yang terhempas itu berdiri dan mulai batuk dengan keras. Pada saat ini, keduanya tampak sedikit malu dan acuh tak acuh. Chen Bitian, yang datang dari kejauhan, juga menunjukkan sedikit amarah di wajahnya saat ini, tetapi dialah yang pertama bertanya Wei Hong, apa maksudmu mengapa kamu tiba-tiba menyerang? Haha, Chen Bitian, tidakkah kau terlihat bodoh karena menanyakan hal ini kau datang jauh-jauh untuk mengejarku, dan kemudian mengatakan kepadaku bahwa kau hanya ingin aku kembali dan menyelamatkan Xiao Lang. Apakah kau pikir kau terbelakang mental atau idiot? Wei Hong tiba-tiba tertawa, menatap Chen Bitian yang sedikit geram, dan berkata dengan sedikit nada sarkasme. Melihat Wei Hong seperti ini, Chen Bitian sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia menatap Wei Hong dengan tatapan mengejek dan berkata dengan marah, jadi, karena kamu tahu kami berbohong kepadamu, mengapa kamu masih berani mengikuti kami? Apakah kamu pikir kamu bisa menahan kami semua di sini hanya dengan mengandalkan Huan Li? Wajah prajurit kurus itu sangat jelek saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Bitian, dia menyadari bahwa dia ceroboh. Seorang prajurit dengan tingkat kultivasi seorang ahli bela diri memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Selain itu, Huan Li masih dalam masa pertumbuhan. Dia baru saja lengah tadi. Sekarang setelah dia siap, Wei Hong tidak akan memiliki kesempatan lagi. Prajurit kurus itu menatap saudara keduanya, tatapan muram melintas di matanya. Prajurit gemuk itu sangat cepat dan langsung menghalangi mundurnya Wei Hong. Pada saat ini, menatap Wei Hong, matanya berkilat dengan niat membasmi yang kuat. Nak, kau cukup bangga untuk mati di tangan kami berdua. Melihat kedua pria itu, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya kedua pria itu mengira mereka akan memakannya sampai mati. Memikirkan hal ini, gerakan tubuh Wei Hong tiba-tiba bertambah cepat dan dia menyerang prajurit kurus itu. Melihat serangan Wei Hong, raut wajah prajurit kurus itu tampak meremehkan. Dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan seolah-olah arus listrik yang kuat muncul di sekelilingnya, membentuk penghalang yang menghalangi Wei Hong. Ledakan. Cahaya pedang Wei Hong menghantam penghalang secara langsung dan ganas, tetapi cahaya pedang yang ganas itu gagal menembus penghalang. Pada saat ini, ketika Wei Hong hendak bergerak, prajurit gemuk itu menemukan kesempatan dan menyerang Wei Hong langsung dari belakang. Wei Hong mengabaikan serangan prajurit gemuk di belakangnya saat ini, dan menebas prajurit kurus itu lagi, tetapi tetap saja sia-sia. Melihat Wei Hong seperti ini, prajurit kurus itu menunjukkan sedikit seringai di sudut mulutnya, dan dengan lembut menariknya dengan kedua tangan, tali panjang yang padat itu benar-benar ditarik dengan lembut olehnya, seolah-olah dia ingin menjerat Wei Hong di dalamnya. Namun, wajah prajurit kurus itu sedikit berubah setelahnya. Dia melihat Wei Hong menghilang di depannya dalam sekejap dan muncul di depan saudara keduanya dalam satu langkah. Pada saat ini, ketika prajurit kurus itu ingin menyerang, Wei Hong meraih Xie Tian dan melemparkannya ke arahnya. Inilah kesempatannya. Wei Hong meraung keras di dalam hatinya, dan menggunakan gerakan kakinya secara ekstrim, dan datang tepat di depan prajurit gemuk itu.
Tangan Wei Hong dengan cepat membuat segel yang rumit. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tidak peduli tentang ini. Melihat prajurit gemuk itu, Wei Hong meraung King Long Jue. Begitu Wei Hong selesai berbicara, Wei Hong kembali memperagakan Azure Dragon. Hari ini, ia memperagakan teknik Azure Dragon. Meskipun menghabiskan banyak energi bela diri, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Mengaum, mengaum. Dengan raungan yang bercampur kekuatan seekor naga, Wei Hong dengan sikapnya yang gagah bagaikan pelangi, mengikuti naga biru dan menghantam dengan keras ke arah prajurit gendut itu. Basmi, basmi, basmi. Mata Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat, dan dia meninju prajurit gemuk itu dengan keras. Angin kencang dari tinjunya dengan cepat menyebar keluar dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Namun, setelah Wei Hong meninju sekali, dia meninju lagi dan mengenai prajurit gemuk itu dengan keras. Bang, 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 bang. Wei Hong melancarkan puluhan pukulan, mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan kekuatan fisiknya yang dahsyat untuk menghantam keras prajurit gendut itu. Setelah pukulan dahsyat lainnya, prajurit gendut itu langsung terlempar oleh Wei Hong, meninggalkan jejak darah yang terlihat jelas di udara. Wei Hong tidak berniat melepaskannya. Dia memancarkan aura pembasmi yang kuat dan mengejar prajurit gemuk itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan menebasnya dengan ganas. Pertarungan antara kedua pria itu terjadi dalam sekejap. Pada saat prajurit kurus itu bereaksi, saudara keduanya telah dihempaskan oleh Wei Hong. Terlebih lagi, melihat Wei Hong siap membasminya, wajah prajurit kurus itu berkilat marah, dan dia berteriak, binatang kecil, beraninya kau. Desir. Setelah selesai berbicara, prajurit kurus itu melangkah maju, seolah-olah mempersempit jarak menjadi 1 inci, dan muncul di depan Wei Hong dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia meninju Wei Hong dengan keras. Cahaya tinju yang menyilaukan itu langsung memaksa Wei Hong mundur. Pada saat ini, tatapan mata Wei Hong menjadi semakin dingin. Kembalilah padaku. Wei Hong berteriak dingin. Di kejauhan, Xie Tian, yang dipukul ke samping oleh prajurit kurus itu, bergetar hebat. Dalam sekejap mata, dia kembali ke tangan Wei Hong, memegang Xie Tian erat-erat dengan kedua tangan. Melihat serangan prajurit kurus itu, Wei Hong menebasnya dengan ganas dengan pisau. Wah, pukulan itu seperti pukulan pada dinding tembaga yang kokoh, menyebabkan Wei Hong mundur tak terkendali. Pada saat ini, prajurit kurus itu membantu saudara keduanya berdiri. Pada saat ini, wajah prajurit gemuk itu memancarkan rasa malu dan penyesalan. Dia menatap Wei Hong di kejauhan dan berkata dengan marah, "Nak, selanjutnya, aku akan mencabik-cabikmu." Prajurit gemuk itu meraung keras, dan tubuhnya yang sedikit gemuk itu luar biasa lincah. Sosoknya tiba-tiba tumpang tindih, dan ada banyak prajurit gemuk dalam jarak puluhan meter antara dia dan Wei Hong, yang membuat Wei Hong pusing. Wei Hong mencibir dalam hatinya, dan dia sedikit memejamkan matanya. Dengan kekuatan jiwanya, dia melihat bahwa prajurit gemuk itu hanya berjarak 1 langkah dari Wei Hong. Wajahnya bersinar dengan tatapan ganas, dan tangan kanannya berbentuk cakar burung bangau. Dia langsung mencengkeram tenggorokan Wei Hong. Titik. Ketika prajurit gendut itu mengira ia dapat menghancurkan Wei Hong berkeping-keping dengan 1 cakar, senyum ganas terpancar di wajahnya. Dipukul habis-habisan oleh Wei Hong tadi sungguh memalukan bagi prajurit gendut itu. Namun, senyum di wajah prajurit gendut itu membeku setelahnya. Mata Wei Hong tiba-tiba terbuka. Saat dia membuka matanya, seberkas cahaya melintas, dan tangan kanan Wei Hong tiba-tiba bergerak dan mencengkeram leher kanan prajurit gemuk itu. Retakan. Tangan kanan Wei Hong mengerahkan begitu banyak tenaga sehingga ia dengan mudah mematahkan tangan kanan prajurit gendut itu. Pada saat ini, sosok prajurit gendut itu juga muncul. Ekspresi ngeri melintas di wajahnya, bagaimana ia bisa melihat gerakan tubuhku. Prajurit gendut itu meraung keras di dalam hatinya, tetapi Wei Hong tidak memberinya waktu untuk berpikir. Wei Hong hanya menarik pelan dengan tangan kanannya, dan saat prajurit gendut itu menyerbu ke arah Wei Hong, mata Wei Hong berkilat dengan niat membasmi yang kuat. Tangan kirinya langsung mencengkeram bahu prajurit gendut itu. Pada saat yang sama, ia membuka kelima jari tangan kanannya dan menatap prajurit gendut itu dengan ekspresi ganas di wajahnya, ingin menghancurkanku sesuai keinginanmu. Setelah kata-kata itu terucap, Wei Hong berteriak keras. Ia membelah prajurit gemuk itu menjadi 2 bagian, dan darah berceceran di sekujur tubuh Wei Hong. Seluruh pakaian ungunya berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, Wei Hong menatap Chen Bitian, yang tampak ketakutan di kejauhan, dan seringai melintas di mulutnya.
Desir, sambil memegang kedua bagian tubuh prajurit gemuk itu di tangannya, Wei Hong dengan cepat mengedarkan partikel dantian. Dalam sekejap mata, hanya tersisa sebuah cincin penyimpanan. Tubuh prajurit gemuk itu telah hilang. Prajurit kurus di kejauhan hanya bereaksi saat ini, dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan di wajahnya, dan berteriak keras, "Kamu benar-benar membasmi saudara laki-lakiku yang kedua, aku akan membasmimu, aku akan membasmimu." Prajurit kurus itu tidak percaya dengan hasilnya, tetapi dia harus mengakuinya. Pada saat ini, prajurit kurus itu menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya melayang di udara, pakaiannya berkibar. Di tangannya, sebuah roda gigi melingkar muncul, dan roda gigi itu memiliki 5 pisau panjang yang tajam, bersinar di udara. Pada saat ini, melihat Wei Hong, wajah prajurit kurus itu memerah, dan kemudian dia memuntahkan seteguk darah, yang langsung menyemprot ke roda gigi melingkar itu. Ketika seteguk darah menyembur keluar, dia melihat bahwa roda gigi melingkar itu benar-benar berputar cepat di tangan prajurit kurus itu. Dengan kilatan cahaya, roda gila itu tampak memiliki kehidupan. Ia berputar dengan kecepatan yang sangat cepat di udara dan bergegas menuju Wei Hong. Yang ini tidak menyerang, prajurit kurus itu memiliki keyakinan besar, ini adalah harta karun yang diperolehnya, roda emas 5 bilah. Menggunakan esensi darahnya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan spiritual roda emas 5 pedang, Wei Hong tidak akan pernah bisa bersembunyi dan akan mengambil kepalanya, prajurit kurus itu meraung dalam hatinya. Pada saat ini, tidak ada harta yang dapat dibandingkan dengan saudara keduanya. Seluruh keluarga kerajaan telah kehilangan seorang guru seni bela diri, yang dapat dikatakan sebagai kehilangan yang tidak dapat diperbaiki. Basmi, 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 prajurit kurus itu meraung dalam hatinya, dan saat kelima roda emas itu terbang menjauh, tubuhnya dipenuhi dengan niat membasmi. Dia mengikuti dari belakang, dan setelah mendapatkan kepala Wei Hong, dia akan memotongnya menjadi 5 bagian. Cahaya perak terpancar dari dalam roda emas 5 bilah, menyelimuti Wei Hong. Bahkan memancarkan jejak kekuatan jiwa yang kuat. Jika itu orang lain, saya khawatir tidak akan ada cara untuk menahan serangan ini. Iron Fist tak terkalahkan. Wei Hong menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat karena kegilaan, dan dengan teriakan keras, orang bisa melihat aura Wei Hong, kultivasi seorang prajurit tingkat 9, tetapi sangat menakutkan. Melihat roda emas terbang itu, Wei Hong benar-benar memukulnya dengan tinjunya. Kau mencari kematian. Tampaknya Wei Hong benar-benar ingin menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk melawan harta karunnya, yang mana hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun, segera setelah itu, wajah prajurit kurus itu berubah drastis. Kekuatan yang tiba-tiba meledak dari tinju Wei Hong benar-benar memaksanya untuk mundur. Dengan Wei Hong sebagai sekelilingnya, kekuatan ini memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan mata prajurit kurus itu sedikit menyipit. Wah! Dengan benturan keras, tinju Wei Hong seperti 2 tungku penyulingan yang kuat. Roda emas berbilah 5 itu bertabrakan dengan Wei Hong, dan itu seperti logam yang meleleh. Dalam sekejap mata, roda itu hancur menjadi bubuk oleh Wei Hong. Seberapa kuat kekuatan ini bagaimana mungkin? Prajurit kurus itu berkata dengan suara putus asa, dan tiba-tiba, dia menggertakkan giginya, bergerak secepat kilat, dan langsung mendatangi Chen Bitian yang masih linglung, menggendongnya, dan ingin langsung melarikan diri. Sekarang dapat dikatakan bahwa prajurit kurus itu benar-benar ketakutan. Desir, tepat saat dia hendak melarikan diri, Wei Hong menghalanginya dengan sebilah pisau dan memaksanya mundur. Senyum sinis terpancar di mata Wei Hong, dan dia tersenyum tipis ingin melarikan diri. Sekarang tinggalkan sesuatu sebelum kau pergi. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Mata prajurit kurus itu sangat tajam saat ini. Dia menatap Wei Hong dan meraung keras. Haha, kenapa kau tidak mengatakan ini saat kau mencoba membasmiku? Berhenti bicara omong kosong dan berikan aku hidupmu. Wei Hong tertawa marah dan mengabaikan mereka. Dia langsung menutupi mereka berdua dengan sebilah pisau. Pada saat ini, tubuh prajurit kurus itu membengkak, wajahnya ganas dan menakutkan, dan pakaian atasnya robek. Tangannya tiba-tiba memanjang, dan kemudian dia melemparkan Chen Bitian dengan tangan kanannya. Bitian, cepatlah pergi, dan ingatlah untuk membalaskan dendam pamanmu yang kedua nanti. Saat benda itu terlempar keluar, suara prajurit kurus itu seperti dingin yang ekstrim, membekukan hati hingga ke tulang, sementara Chen Bitian di udara memiliki kilatan kepanikan di matanya. Pada saat ini, dia melihat bahwa Wei Hong begitu kuat, dan dia benar-benar takut di dalam hatinya, terutama adegan membasmi paman kedua hidup-hidup, yang membuat hati Chen Bitian terkejut. Wei Hong, aku akan membasmimu di Hanging Sky Domain suatu hari nanti. Aku,
Chen Bitian, bersumpah. Melihat pamannya yang terjerat dengan Wei Hong, Chen Bitian mengeluarkan raungan keras di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia membakar energi bela dirinya dengan gila-gilaan dan berlari menuju kejauhan. Bang, 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 bang. Wajah Wei Hong sedikit berubah saat melihat Chen Bitian melarikan diri. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dan terjerat erat oleh prajurit kurus itu. Wei Hong sangat marah. Sebagai upaya terakhir, Wei Hong menabrak prajurit kurus itu dengan ganas seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Harus dikatakan bahwa kekuatan prajurit kurus itu saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Strategi Wei Hong yang membuat kedua belah pihak menderita kerugian tidak memberinya keuntungan apapun. Pada saat ini, dia terpental, menyemburkan darah. Datang lagi. Wei Hong menatap prajurit kurus itu, tetapi tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia berteriak keras dan bergegas menuju prajurit kurus itu lagi. Kali ini, Wei Hong tidak menggunakan trik apapun dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Prajurit kurus itu ingin memadatkan cahaya pedang dengan ujung jarinya. Ujung jarinya meneteskan darah, yang terlihat sangat menawan. Dia menunjuk langsung ke Wei Hong dan benar-benar menusuk bahu Wei Hong. Engah. Gerakan ini membuat wajah prajurit kurus itu terlihat sedikit pucat, tetapi Wei Hong mengabaikan lubang di bahunya dan melangkah maju. Di bawah tatapan prajurit kurus yang ketakutan, tinju Wei Hong bergerak dari dekat ke jauh dan muncul tepat di wajahnya. Wah! Dengan satu pukulan, Wei Hong menghancurkan kepala prajurit kurus itu hingga berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh terduduk ke tanah. Melihat prajurit kurus itu jatuh, Wei Hong menghela napas lega. Saat ini, tubuhnya tampak sedikit malu, dan dia duduk di tanah, terengah-engah. Jika aku tidak berhasil mencapai peringkat ke-9 seniman bela diri, aku khawatir tidak akan ada cara untuk membasminya. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa Sekte Tianyi akan menggunakan kesempatan meminjam pisau untuk membasmi seseorang. Qin Long benar-benar berbahaya. Kekuatan, atau kekuatan, seperti yang dikatakan Sun An, di antara semua jenius di domain Xuankong, bahkan yang terlemah pun telah berhasil menembus level Sekte bela diri. Jadi, jika aku bertemu mereka, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dan, Xiao Ye, aku tidak tahu apakah kau baik-baik saja. Wei Hong berpikir cepat dalam benaknya. Setelah beristirahat sejenak, ia menyempurnakan prajurit kurus itu lalu bangkit dan pergi. Sun An sudah menunggunya. Terlebih lagi, Wei Hong tahu bahwa sesuatu yang lebih sulit lagi sedang menunggunya selanjutnya. Sekte Tianyi, domain Xuankong, saya, Wei Hong, ada di sini. Beberapa jam kemudian, ketika Wei Hong melihat Sun An dan yang lainnya yang menunggunya di depannya, dia melangkah mendekat. Sebelum pergi, Wei Hong mengirim pesan kepada Sun An, memintanya untuk menunggunya, dan juga meninggalkan kuda berdarah itu. Niat Wei Hong adalah menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Manajer Sun, apakah Wei Hong akan baik-baik saja meskipun dia kuat? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, kedua seniman bela diri dengan tingkat kultivasi seni bela diri itu mungkin akan berada dalam bahaya. Biksu Song bertanya sambil mengerutkan kening, menatap Sun An yang berdiri di samping. Haha, Biksu Song, bukankah kamu paling meremehkan Wei Hong di awal? Mengapa kamu begitu peduli padanya sekarang? He Jie di samping tertawa, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. He Jie, kekuatan Wei Hong layak untuk kuhormati. Jangan lupa, jika bukan karena Wei Hong, kau pasti sudah terpotong menjadi dua. Biksu Song menatap He Jie dan berkata dengan sedikit marah. Namun, He Jie, aku merasa Wei Hong jelas masih perawan. Bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Mata Biksu Song tiba-tiba berubah sedikit, lalu dia berkata dengan nada agak cabul. Dasar orang menyebalkan. Mendengar perkataan Biksu Song, He Jie menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia mengayunkan cambuk panjang di tangannya dengan ganas dan mencambuk Biksu Song, tetapi Biksu Song dengan mudah menghindarinya. Wei Hong sudah kembali. Sun An tiba-tiba melihat ke belakangnya, matanya berbinar, dan dia berkata dengan keras. Begitu Sun An selesai berbicara, He Jie dan Biksu Song berhenti bertengkar. Sun An menatap Wei Hong yang datang dan bertanya dengan sedikit khawatir apakah semuanya baik-baik saja. Haha, tidak apa-apa, semuanya sudah beres. Titik titik titik. Titik titik titik. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata ringan. Meskipun diucapkan dengan enteng, namun ketika didengar oleh semua orang, itu adalah hal yang lain. Ekspresi Sun An tetap tidak berubah, tetapi pikirannya terguncang. Dia menatap Wei Hong dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Pada saat yang sama,
dia berangkat lagi. Yang lain, melihat ke arah Wei Hong, juga menunjukkan sedikit kewaspadaan. Melihat Wei Hong kembali dengan mudah, mungkin saja ketiga orang itu terbasmi. Karena itu, semua orang lebih berhati-hati terhadap Wei Hong, bahkan Biksu Song. Melihat Wei Hong, dia tidak berani bersikap terlalu santai. Dengan cara ini, semua orang berjalan cepat. Wei Hong kembali duduk di atas kudanya, tetapi dia mengabaikan tatapan orang lain dan memejamkan mata untuk mulai berlatih. Di belakangnya, seringai Qi Yuan semakin kuat, matanya bergerak cepat, dan saya tidak tahu apa yang sedang dia hitung. Meskipun tampaknya gunung ini tidak terlalu panjang, tetapi karena kebudewa untuk mencegah serangan monster, perjalanan tidak terlalu berbahaya, tetapi ada juga masalah kecil di sepanjang jalan. Sehari kemudian, ketika mereka melihat pegunungan berwarna agak kekuningan di depan, semua orang akhirnya tersenyum lega. Kecuali Wei Hong, semua orang tampak sangat menyedihkan. Belum lagi Biksu Song, bahkan Sun An dan yang lainnya sangat bingung. Monster-monster itu sama sekali tidak menyerang Wei Hong. Beberapa monster bahkan melarikan diri ketika mereka mendekati Wei Hong, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Namun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, jadi tidak ada yang bertanya. Itu adalah pertama kalinya Wei Hong melihat pegunungan Saha. Seluruh pegunungan Saha dikelilingi oleh lapisan warna kemasan. Itu tidak tampak seperti pegunungan, melainkan seperti gurun. Begitu mereka memasuki pegunungan, itu berarti mereka telah meninggalkan daerah Yankuan dan memasuki daerah Xuankong. Selain Sun An dan kelompoknya, ada beberapa pendekar yang masuk ke pegunungan Saha secara berkelompok, semuanya memancarkan aura yang kuat, hal itu membuat Wei Hong diam-diam mengerutkan kening, karena di antara orang-orang ini, yang paling lemah juga berada di puncak tingkat ke-9 seni bela diri. Faktanya, sejumlah besar dari mereka berada di level Wuzong, yang membuat Wei Hong mengerutkan kening diam-diam. Kapan begitu banyak kultivator independen yang kuat muncul di wilayah Yankuan? Saya harap kita bisa mendapatkan beberapa barang murah kali ini. Kalau tidak, akan sangat tidak pantas bagi kita untuk datang ke sini melewati perbatasan. Hehe, jangan khawatir. Tidak banyak orang di wilayah Yankuan yang berani keluar. Pada saat itu, paling banyak beberapa orang dari 10 sekte utama di wilayah Xuankong akan datang untuk merebutnya. Kita hanya perlu memancing di perairan yang bermasalah. Tidak usah bicara lagi, cepatlah pergi, jangan sampai terlewat. Setelah mendengarkan diskusi orang-orang ini, Wei Hong benar-benar mengerti. Namun, sekarang dia perlahan-lahan mengerti seperti apa suasana hati Xiao Lang dan yang lainnya ketika mereka berlatih di luar. Orang-orang ini sama sekali bukan dari daerah Yankuan. Selain itu, dari diskusi mereka, tidak ada yang bisa meremehkan daerah Yankuan mereka. Status rendah daerah Yankuan diketahui semua orang. Orang-orang dari keluarga Qi menunggu kita 10 mil di depan. Semua orang, harap berhati-hati. Ada terlalu banyak orang di pegunungan Saha. Jangan menimbulkan konflik yang tidak perlu. Sun An menatap semua orang dan memperingatkan mereka dengan suara pelan. Manajer Sun, jangan khawatir, kami mengerti. Namun, tidak bisakah orang lain di prefektur Zhenbei menghormati Anda? Biksu Song melihat bahwa Sun An bersikap hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa itu demi kebaikannya sendiri, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang kau tahu? Pegunungan Saha tidak sesederhana yang kau kira. Siapa yang berani bertindak liar di kota Zhenbei? Namun, di pegunungan Saha, bahkan sekte Tianyi mungkin tidak berani bertindak begitu arogan di sini. Sebelum Sun An sempat berbicara, mata Qi Yuan bersinar dengan penghinaan dan dia berkata dengan nada sinis. Anda, mendengar ejekan Qi Yuan, wajah Biksu Song berseri-seri karena marah. Saat hendak berbicara, Sun An menariknya, lalu berkata sambil tersenyum, Biksu Song, tolong bantu aku. Saat kita sampai di kota Zhenbei, aku pasti akan menemukan beberapa wanita cantik lagi untukmu. Sun An membujuknya dengan suara pelan, berbalik untuk melihat Qi Yuan yang sedang tersenyum, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh guru tertua. Wei Hong melihat secercah cahaya di mata Qi Yuan, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Setelah mengantar barang-barang ini dengan selamat ke prefektur Zhenbei, Wei Hong bersiap untuk pergi. Mungkin sulit bagi mereka untuk berinteraksi di masa mendatang. Wei Hong sekarang sedang memikirkan cara untuk pergi ke gerbang Tianyi, atau menyelamatkan Xiao Ye. Wei Hong menunggang kudanya, menghitung dengan cepat. Saat mereka memasuki pegunungan Saha, kerumunan orang di mana-mana membuat mereka tampak sedikit gugup. Namun, Sun An bahkan lebih gugup, karena dia tidak tahu apakah ada di antara orang-orang ini yang mengetahui beritanya.
Sun An bahkan berbalik untuk melihat Qi Yuan. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan Qi Yuan. Pada saat ini, Qi Yuan merasakan tatapan Sun An, tetapi senyum muncul di bibirnya, dan dia berkata dengan ringan, Sun An, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Kamu pada dasarnya telah memusnahkan semua orangku, jadi aku tidak punya siapapun untuk digunakan. Meskipun Qi Yuan tersenyum, tatapan matanya sangat dingin, yang membuat Sun An sedikit mengernyit. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menemui sang jenderal dan membahas semua situasi secara terperinci. Ketika rombongan berjalan sejauh 10 mil dengan sedikit kehati-hatian, Sun An melihat ke depan dan melihat sebuah paviliun tempat beberapa orang berhenti. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berpakaian ungu, tetapi punggungnya tegak, dan dia berdiri di sana seolah-olah menyatu dengan seluruh pegunungan. Meskipun dia berdiri di sana dengan santai, dia memberi orang-orang rasa tertekan. Sekte Bela Diri tingkat ke-7. Wei Hong menghirup udara dingin. Bisa dikatakan bahwa dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi yang pernah dilihatnya sejak dia datang ke benua Wookiee. Yang membuat Wei Hong semakin tercengang adalah bahwa di belakang lelaki tua berpakaian ungu itu, ada total 12 orang. Di antara 12 orang itu, sebenarnya ada 5 orang dengan tingkat kultivasi tingkat pertama Sekte Bela Diri, dan faktanya, 8 orang semuanya berada di puncak tingkat ke-9 Master Bela Diri. Dengan kekuatan seperti itu, mereka mungkin bisa menghancurkan kerajaan Wuji secara langsung. Namun, orang-orang di rumah Jenderal Dinasti Sang Agung di domain Xuankong memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga Wei Hong hanya tercengang. Inilah perbedaan antara kelompok domain tingkat tinggi dan kelompok domain tingkat rendah. Setelah melihat orang-orang ini, Sun An segera berlari ke arah lelaki tua berjubah ungu itu dan berkata dengan hormat, Jenderal, mengapa Anda datang ke sini sendiri? Sun An, kau telah bekerja keras selama ini. Aku yakin ini bukanlah perjalanan yang mudah, kata lelaki tua berpakaian ungu itu. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya sangat keras. Bahkan Wei Hong, yang berada jauh, mendengarnya dan merasakan sedikit getaran di telinganya. Jenderal, saya telah menyelesaikan misi saya. Mendengar pujian dari lelaki tua berpakaian ungu itu, mata Sun An menunjukkan sedikit emosi. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak giok, berlutut dengan satu kaki, dan menyerahkannya kepada lelaki tua berpakaian ungu itu. Orang tua berpakaian ungu itu tidak lain adalah Jenderal Qi San, Jenderal Zhenbei. Agar putranya dapat dirawat secepatnya, ia membawa orang untuk menemui Sun An secara langsung. Setelah membuka kotak giok itu, Qi San melihat ke dalam dan melihat sebuah pil yang tampak seperti anak manusia tetapi memancarkan aroma buah yang memikat. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ini adalah pil berbentuk manusia. Dapat dikatakan bahwa Qi Yuan telah menggunakan berbagai cara untuk membuat Sun An memperolehnya. Jenderal, saya dapat kembali dengan selamat kali ini berkat bantuan orang-orang ini. Selain itu, saya telah berjanji kepada mereka bahwa saya akan memberi mereka hadiah yang besar saat kita sampai di tujuan. Mohon maafkan saya karena bertindak atas inisiatif saya sendiri. Sun An tidak berdiri, tetapi melapor dengan suara pelan. Aku memberimu hak untuk membuat keputusan sejak awal, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu lagi pula, keluarga Qi kita tidak kekurangan uang. Mari kita kembali dulu dan kemudian berbicara secara rinci. Qi San meletakkan pil berbentuk manusia langsung di tangannya dan pergi terlebih dahulu. Dari awal hingga akhir, Qi San tampaknya tidak memperhatikan putra sulungnya. Namun, baik Qi Yuan sendiri maupun Sun An tahu bahwa aib keluarga tidak boleh dipublikasikan. Mereka takut ketika Qi Yuan kembali ke rumah, dia akan disambut dengan interogasi. Ayo, semuanya, saat kita sampai di kota Zhenbei, mari kita tinggal dulu. Mari kita pergi ke Yipinlou dulu. Aku akan menyiapkan jamuan makan besar untuk kita dan kita akan minum-minum. Sun An tampak sangat gembira karena dia telah menyelesaikan semuanya. Terlebih lagi, saat Qi San pergi, dia meninggalkan 5 orang, jadi dia tentu saja tidak lagi takut pada bahaya lainnya. Bersambung. Ketika Biksu Song dan yang lainnya melihat ke arah kota besar yang megah di depan mereka, mereka berteriak keras. Bahkan Sun An tidak lagi menunjukkan sedikit pun tanda kehati-hatian saat ini, dan raut wajah percaya diri muncul di wajahnya. Wei Hong melihat ke arah kota Zhenbei di atas gerbang kota di depannya. Tembok kota yang tinggi membentang hampir 100 mil. Kota Zhenbei merupakan penghalang di utara dinasti Shang. Dapat dibayangkan betapa pentingnya tempat ini. Selain itu, karena merupakan persimpangan beberapa wilayah, kota ini cukup makmur, dan tentu saja membutuhkan seorang pemberani untuk memimpin. Ayo, kita masuk. Sun An sangat puas dengan keterkejutan dan keheranan di mata semua orang.
Dia tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berjalan memasuki kota. Wei Hong dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Saat memasuki kota, Sun An mengeluarkan sebuah token dan berjalan dengan mudah. Melihat bahwa penjaga itu juga seorang seniman bela diri tingkat 8, Wei Hong mengangguk diam-diam. Dia pikir peraturan di kota Zhenbei mungkin ketat. Tidak heran Sun An memiliki kepercayaan diri yang kuat. Setelah memasuki kota, melihat orang-orang yang datang dan pergi di kota Zhenbei, masing-masing memancarkan aura kekuatan, Wei Hong diam-diam terkejut. Orang-orang di sini bisa menjadi orang kuat di negara Wuji sesuka hati, tetapi di kota Zhenbei, jalanan penuh dengan orang-orang seperti itu. Semuanya, rumah Qi kami terletak di pusat kota Zhenbei. Seluruh kota Zhenbei memiliki populasi yang besar. Meskipun ada beberapa keluarga besar, di kota Zhenbei, kata-kata jenderal bersifat mengikat dan tidak ada yang berani menentangnya. Sun An menunjukkan sedikit kebanggaan di wajahnya saat ini, dan kata-katanya memperlihatkan rasa percaya diri dan kekaguman yang kuat terhadap Qi Yuan. Wei Hong mengangguk pelan. Dalam perjalanan, Wei Hong tentu saja mengetahui beberapa perbuatan Qi San dari Sun An. Qi San memiliki jasa mengikuti Sang Naga. Kaisar dinasti Sang saat ini adalah pangeran ketiga saat itu. Pada akhirnya, ia mengamankan tahta dengan cara yang berdarah dan menggelegar, dan Qi San juga melakukan upaya besar. Tentu saja, ia sangat mempercayai Qi San, dan karena itu, ia diyakinkan untuk menyerahkan kota itu kepadanya untuk dijaga. Pada saat yang sama, ia juga bernama Zhenbei Hou, dan Qi San memenuhi harapan semua orang. Dalam 20 tahun, ia mengelola kota Zhenbei dan membuatnya sangat kuat. Tidak seorang pun dari negara tetangga berani datang dan menantangnya. Dibandingkan dengan kegembiraan semua orang, wajah Qi Yuan sangat muram dari awal hingga akhir. Dia tidak menyangka bahwa berita yang dia dapatkan di awal adalah tentang pil pemulihan, tetapi yang dikeluarkan Sun An adalah pil bentuk manusia, dan barusan, ayahnya mengabaikannya dan bahkan tidak melihatnya, yang membuat Qi Yuan semakin ketakutan. Qi Yuan memiliki 10 putra secara keseluruhan, di antara mereka, Qi Yuan adalah putra tertua, tetapi dia tidak berbakat, tetapi saudara keduanya Qi Feng sangat berbakat, pada usia 17 tahun, dia telah mencapai peringkat pertama Wuzong. Secara logika, wajar baginya untuk memasuki sekte Tianyi, tetapi Qi San bermaksud membiarkannya mengambil alih, yang membuat Qi Yuan bertekad untuk menyingkirkannya. Semakin dekat Qi Yuan ke rumah Qi, semakin takut dia. Dia tidak tahu apa yang menunggunya. Namun, ketika Qi Yuan melihat punggung Wei Hong, dia menghela napas lega. Mata Qi Yuan berkedip-kedip dan berbinar. Kali ini, ia harus lebih banyak mengeluarkan darah untuk menyelesaikan sesuatu. Namun, prasyaratnya adalah ia harus mengeluh terlebih dahulu. Setelah mengetahuinya, wajah Qi Yuan kembali tenang. Ketika semua orang tiba di gerbang sebuah rumah megah, wajah Biksu Song tampak terkejut, dan dia berteriak seperti orang desa, apakah ini rumah Qi Mu? Ini hanyalah sebuah kota kecil. Saya melihat gerbang rumah besar di kejauhan setinggi puluhan meter. Di gerbang itu, ada plakat besar Zhenbei Hou. Di antara gerbang itu, ada 2 singa batu besar. 10 meter dari gerbang itu, ada 3 penjaga yang menjaga masing-masing. Seluruh dinding halaman itu tak berujung. Setelah perkiraan kasar, meskipun saya tidak melihatnya, tetapi apa yang dikatakan Sun An tentang rumah besar Qi yang meliputi ribuan hektar itu sebenarnya tidak salah. Haha, semuanya, silakan pergi ke rumah besar untuk beristirahat dulu, lalu turun untuk mengambil hadiah kalian. Setelah itu, aku akan mentraktir kalian semua dengan senang hati. Sun An berkata sambil tertawa lebar, dan pada saat yang sama, raut wajahnya tampak seperti kau tahu. Ketika mendorong pintu hingga terbuka, Wei Hong melihat kemegahan dan kemegahan di dalam, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Qi Yuan menatapnya dengan ekspresi kesal di belakangnya. Namun, ketika Wei Hong berbalik, Qi Yuan dengan cepat kembali normal. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, merasakan aura yang sedikit kuat di Qi Mansion. Wei Hong diam-diam terkejut. Dia melepaskan partikel dantian dengan santai. Melihat bahwa ada sekitar 50 orang dengan tingkat kultivasi Wuzong di Qi Mansion, dan ini hanya permukaannya, Wei Hong menjadi lebih berhati-hati saat ini. Dibandingkan dengan kehati-hatian Wei Hong, yang lainnya jauh lebih santai. Lagi pula, mereka telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun dan selalu gugup di jalan. Mereka tidak pernah menghadapi bahaya apapun setelah mengantarkan apapun ke tempat tujuan. Mengikuti arahan Sun An, semua orang sampai di pintu bundar dengan 3 karakter besar bertuliskan Taman Tenang. Sun An menatap semua orang dan tersenyum lembut, semuanya, beristirahatlah di sini sebentar.
Ada kamar mandi di setiap kamar di dalam. Saat dia berbicara, Sun An menepuk tangannya pelan, dan seorang wanita menawan keluar dari dalam. Dia anggun dan menawan, dan dia memancarkan sedikit pesona yang memikat dalam setiap gerakannya. Dia menghampiri Sun An dengan langkah kecil dan berkata dengan hormat, "Manajer Sun. Xiao Mei, ini semua tamu. Antarkan mereka ke tempat peristirahatan masing-masing. Juga, atur beberapa gadis bersih untuk melayani mereka." Ekspresi Sun An menjadi dingin, dengan sedikit keagungan tanpa disadari, dan dia berkata dengan ringan. "Ya," wanita bernama Xiao Mei itu mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan hormat. "Aku akan turun untuk mengambil hadiahmu. Kau sudah terlalu lama di jalan, jadi sebaiknya kau beristirahat dulu." Meskipun wanita-wanita di Hou Mansion tidak sebanding dengan wanita-wanita di Yipinlou, mereka semua dalam keadaan sehat. Kau bisa mencicipinya terlebih dahulu, lalu menyiapkan sesuatu untukmu di malam hari setelah kita merayakannya. Sun An menatap orang-orang yang hadir kecuali He Jie, yang memiliki satu-satunya nama perempuan di namanya, dan tersenyum. Dia tidak malu menyebut He Jie. Lagi pula, dalam bidang pekerjaan ini, semua wanita digunakan sebagai pria. Bagaimana dengan pria mereka digunakan sebagai binatang? He Jie sedikit melengkungkan bibirnya, dan berkata, "Xian Sheng, kamu orang suci. Kamu sudah terbiasa dengan orang-orang ini." Tanpa kata-kata tambahan, dia langsung masuk ke dalam. Ketika Biksu Song dan yang lainnya mendengar bahwa Sun An telah membuat pengaturan seperti itu, mereka semua tertawa. "Manajer Sun, Anda terlalu sopan. Terlalu sopan. Kalau begitu, saya, Song Tua, akan berhenti berpura-pura menjadi orang suci dan pergi lebih dulu." Begitu Biksu Song selesai berbicara, dia bergegas menuju gerbang taman terlebih dahulu. Di belakangnya, 10 orang juga bergegas masuk dengan mata berbinar. Melihat ekspresi cemas orang-orang, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Sun An, "Manajer Sun, aku juga akan pergi." "Xiao Mei, ingat, pilihlah yang terbaik untuk kakak Wei. Jika dia tidak puas, aku tidak akan memaafkanmu." Setelah mengatakan itu, Sun An menepuk bahu Wei Hong dengan lembut dan pergi. Bagaimanapun, dia masih perlu melapor kepada kepala keluarga. Setelah Sun An pergi, Xiao Mei menatap Wei Hong dan berkata dengan raut wajah menyanjung, "Saudara Wei, katakan padaku tipe orang seperti apa yang kamu suka." Jarang sekali manajer Sun memperlakukan seseorang dengan begitu serius. "Aku pasti akan melayanimu dengan baik." Saat dia berbicara, mata Xiao Mei berbinar, dan dia benar-benar mencondongkan tubuh ke arah Wei Hong, sambil berkata dengan sedikit mengernyit, "Bahkan jika adik kecil ingin aku melayanimu, tidak apa-apa." Wei Hong menatap Xiao Mei dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia menggigil dan mundur selangkah. Dia berkata dengan tenang, "Aku tidak membutuhkannya. Siapkan saja kamar untukku dan siapkan air untuk mandi." Melihat perubahan ekspresi Wei Hong yang tiba-tiba, dan keseriusannya, Xiao Mei menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya, lalu dia langsung kembali normal dan terkekeh. "Adik kecil, apakah kamu masih malu?" Saat berbicara, Xiao Mei tampak sangat malu. Dia tidak lagi mendekati Wei Hong, tetapi malah memimpin di depan. Namun, tidak diketahui apakah itu disengaja atau memang begitu, tetapi Xiao Mei berjalan dengan sangat tidak teratur di depan, seolah-olah dia ingin terus merayu Wei Hong. Meskipun Wei Hong merasa jijik dengan wanita di depannya, reaksi fisiologisnya tidak terkendali. Melihat tubuh bagian bawahnya yang hampir berdiri tegak, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan pada saat yang sama, menggunakan sedikit niat pisau untuk dengan lembut memotong pikirannya yang sedikit berantakan. Panggilan. Wei Hong menghela napas panjang dan tiba-tiba kembali ke keadaan normalnya. Dia mengikuti Xiao Mei. Di seluruh taman, ruangan-ruangan disusun melingkar, dan Xiao Mei, entah mengapa, membawa Wei Hong langsung ke sudut paling dalam. "Di dalam ada air, kamu bisa mandi sendiri. Adik kecil, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkanku untuk mengirim seseorang ke sana?" Melihat ekspresi Wei Hong yang tenang, Xiao Mei, yang telah bertemu banyak orang, diam-diam terkejut. Dia sengaja ingin menguji Wei Hong, jadi dia menjilat bibirnya dengan ringan dan berkata dengan ekspresi yang sedikit **. "Singkirkan itu. Jangan suruh siapapun menggangguku, kalau tidak, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya." Mata Wei Hong berkilat, menatap Xiao Mei lekat-lekat, dan tiba-tiba, geraman pelan terdengar, menyebabkan wajah Xiao Mei berubah drastis. Kemudian, Wei Hong berbalik dan langsung masuk ke dalam ruangan, dan pada saat yang sama, dia menutup pintu dengan keras. Setelah Wei Hong menutup pintu, Xiao Mei langsung kembali normal, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Anak yang cukup menarik. Orang-orang ini dibawa oleh Sun An.
Tampaknya mereka telah menemukan ramuan yang dapat menyembuhkan racun Tuan Muda kedua. Qi Yuan adalah pemborosan. Begitu banyak orang tidak dapat menghentikannya. Jenderal, beginilah situasinya. Kalau bukan karena Wei Hong, saya khawatir kita sudah dibasmi oleh putra sulung. Lagi pula, Wang Fei lah yang meracuni kita. Setelah Sun An memberikan instruksi di Taman Ningjing, dia segera datang ke ruang belajar Qi San dan menjelaskan keseluruhan cerita secara rinci. Saat Sun An melapor, ekspresi Qi San tidak berubah sama sekali. Dia bersandar pada Sun An dan tetap diam. Sun An, yang sangat mengenal karakter Qi San, berhenti berbicara setelah melaporkan masalah tersebut dan berdiri di samping dengan rasa hormat yang luar biasa. Di mana Qi Yuan? Setelah ruangan hening beberapa menit, suara Qi San yang agak serak terdengar, dan jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja secara berirama, masih tanpa menoleh. Putra tertua seharusnya pergi ke halaman wanita kedua. Meskipun Qi San tidak berbalik, Sun An tetap mempertahankan sikap hormat dan menjawab dengan lembut. Qi San tiba-tiba berbalik dengan sedikit amarah di wajahnya dan niat membasmi yang kuat terpancar dari tubuhnya. Seluruh ruangan menjadi sangat dingin. Meskipun Sun An juga seorang master sekte bela diri, saat ini, matanya dipenuhi rasa takut dan dia tidak berani melawan sama sekali. Panggilan, titik. Qi San menarik napas panjang dan dalam, lalu mengembuskannya dengan berat, lalu ia menarik kembali semua momentumnya, menatap Sun An, dan berkata dengan ringan, pergi dan panggil Qi Yuan kepadaku. Juga, ambil token ini dan pergi langsung ke perbendaharaan dan berikan mereka batu-batu roh di rumah jenderal kita. Tepati janjimu, seperti halnya Wei Hong. Berikan dia 100.000 batu roh berkualitas tinggi lagi. Umum, setelah mengambil token dari Qi San, Sun An tidak pergi. Sebaliknya, dia menatap Qi San dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Dia ingin berbicara, tetapi tidak berani. Sun An, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kau sudah bersamaku selama 10 tahun, mengapa kau sekarang kurang jujur dibandingkan sebelumnya? Melihat ekspresi Sun An, Qi Yuan menunjukkan sedikit celaan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jenderal, menurut pendapatku, lebih baik putra tertua mengambil posisi Markis Zhenbei. Selain itu, setelah putra kedua pulih dari penyakitnya, dia pasti bisa masuk ke sekte Tianyi dengan bakatnya. Kau tahu, meskipun istana Zhenbei kita tak tertandingi dalam hal kekuatan, itu hanya sekuler. Dibandingkan dengan sekte Tianyi, itu masih jauh di belakang. Selain itu, memiliki putra kedua di sekte Tianyi akan sangat berguna bagi kebangkitan keluarga Qi kita di masa depan. Setelah merenung sejenak, Sun An mengatakan semua yang ingin dia katakan. Menurut pendapat Sun An, pertikaian sipil di istana Qi seharusnya dapat dihindari, dan Tuan Muda kedua sama sekali tidak tertarik pada kekuasaan. Namun, siapa sangka setelah mendengar perkataan Sun An, Qi San malah menghela napas dalam-dalam, dan akhirnya sedikit mengernyit, lalu berkata dengan sedikit lelah, coba kupikirkan lagi. Pergilah dan panggil Qi Yuan dulu. Aku harus memberinya pelajaran untuk masalah ini. Mendengar kata-kata terakhir Qi San yang mengandung sedikit niat membasmi, Sun An menggigil. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi dan segera mundur. Setelah Sun An mundur, wajah Qi San menunjukkan sedikit kebingungan. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Qi San bertanya pada dirinya sendiri dengan suasana hati yang tertekan. Setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan di pintu. Qi San dengan cepat kembali normal dan berkata dengan tenang, masuklah. Melihat ekspresi Qi Yuan yang waspada, tetapi tidak panik atau takut, Qi San mengangguk sedikit. Terus terang, jika Qi Yuan tidak terlalu lemah dan tidak terlalu berbakat, Qi Yuan akan menjadikannya penerus keluarga bahkan jika ia memiliki setengah kemampuan dari putra keduanya. Ledakan, meskipun dalam hatinya ia berpikir demikian, ekspresi Qi San sangat dingin. Ia hanya melihat Qi Yuan mengalirkan energi bela dirinya, dan sebuah bola bundar kecil mengembun di tangannya. Dengan gerakan ringan, manik-manik yang memancarkan cahaya hijau itu menghantam tubuh Qi Yuan dengan keras, membuatnya terpental dan jatuh terbanting ke dinding. Engah, Qi Yuan berdiri dengan susah payah dan memuntahkan beberapa teguk darah, tetapi secerca kegembiraan melintas di matanya. Dia sangat mengenal ayahnya. Jika dia ingin membasminya, atau ingin menghukumnya dengan keras, dia tidak akan datang dan memukulinya secara langsung. Apakah ada dendam? Yang mengejutkan Qi Yuan adalah ayahnya tidak menceramahinya lebih lanjut, tetapi malah bertanya dengan tenang. Namun, nada tenang ini membuat Qi Yuan ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia tidak bisa lagi peduli dengan hal lain, dan berlutut di tanah dengan berat, berkata langsung, saya tidak berani memiliki dendam, tetapi saya tidak menyesalinya. Sejak zaman dahulu,
seorang pria tanpa kekejaman bukanlah pahlawan. Inilah yang diajarkan ayah saya, jadi saya merasa bahwa saya melakukan hal yang benar. Saya harus berjuang untuk posisi kepala keluarga, bahkan jika saya tidak cukup kuat. Saya akan membasmi siapapun yang menghalangi jalan saya. Ketika dia mengatakan ini, wajah Qi Yuan tampak garang dan menakutkan. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia penuh dengan niat membasmi. Melihat penampilan Qi Yuan, Qi San tiba-tiba merasa bahwa dia tidak cukup mengenal putra sulungnya, jadi dia bertanya dengan tenang bagaimana jika aku menghalangimu. Qi Yuan menatap ayahnya, tiba-tiba menggertakkan giginya, dan berkata langsung basmi dia tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar perkataan Qi Yuan, Qi San tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak dapat dipastikan apakah dia sedang senang atau tertawa karena marah. Qi Yuan berlutut di tanah, tetapi tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia dengan cepat menghitung dalam benaknya apa yang sedang dipikirkan ayahnya saat itu. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita muda dan cantik masuk. Ketika dia melihat Qi Yuan berlutut di lantai, wajahnya sedikit berubah. Kemudian, dia menatap Qi San dan berkata, "Guru, Qi Yuan telah menceritakan semuanya kepadaku. Kurasa kita harus memberinya pelajaran. Selain itu, menurutku dia seharusnya tahu bahwa dia salah kali ini, jadi kita tidak boleh mengungkitnya lebih jauh." "Nyonya, mengapa Anda ada di sini?" Melihat wanita muda ini, Qi Yuan tidak berani menyalahkannya terlalu banyak. Sedikit kelembutan muncul di wajahnya dan dia bertanya dengan lembut. "Jika aku tidak datang, apakah kamu akan membasmi Qi Yuan?" Liu Ruyan duduk di paha Qi San, sedikit rasa bersalah muncul di wajah cantiknya, dan dia melingkarkan lengannya di sekitar Qi Yuan dan berbicara dengan cara yang genit. Baiklah, Nona, saya tidak bermaksud menyalahkannya. Selain itu, kali ini saya telah memutuskan untuk memberikan penerus keluarga langsung kepada Qi Yuan." Melihat istri tercintanya, wajah Qi San menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan dia harus berbicara. Benarkah mata Liu Ruyan berbinar ketika mendengar kata-kata Qi San? Sedikit ketidakpercayaan muncul di wajahnya, dan dia bertanya dengan heran. Bahkan Qi Yuan, yang berlutut di tanah, sedikit tercengang, dengan kegembiraan yang besar terpancar di matanya, seolah-olah dia tidak dapat mempercayai telinganya, tetapi Qi San tersenyum pahit dan berkata, "Nyonya, bisakah Anda duduk dulu? Anda sudah sangat dewasa, tetapi Anda masih seperti anak kecil." Liu Ruyan terkekeh dan duduk di kursi di sebelahnya. Qi San meminta Qi Yuan untuk berdiri lalu berkata, "Baru saja, aku setuju dengan kekejamanmu. Tapi, selain kekejaman, apa lagi yang dibutuhkan seorang kepala keluarga?" Mendengar perkataan ayahnya, mata Qi San bergerak maju mundur, memikirkan pertanyaan ini dengan cepat di benaknya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, "Kamu juga harus toleran." Qi San mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, besok kau akan ikut denganku untuk menemui saudaramu. Mengenai keracunannya, lupakan saja. Kau tidak tahu tentang itu, dan bukan kau yang melakukannya. Di masa depan, dia akan pergi ke Sekte Tianyi. Selain itu, di masa depan, saudaramu akan menjadi pilar keluarga Fang kita. Apakah kau mengerti?" Qi Yuan mengangguk pelan. Meskipun hatinya tidak setuju, dia sudah memenangkan posisi kepala keluarga. Kemudian, sudah waktunya untuk memperbaiki suaranya. Tiba-tiba, Qi Yuan teringat rencana cadangan yang telah disiapkannya di awal, jadi dia buru-buru berkata, "Ayah, kali ini, kurasa kita tidak bisa menahan orang-orang yang mengawal karavan bersama Sun An." Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Yuan, Qi San sedikit mengernyit, menatapnya, dan berkata dengan suara tenang, "Kau harus tahu bahwa di seluruh benua, tidak ada yang berani mengingkari janji dan membasmi orang yang disewa. Selain itu, jika orang-orang itu dibasmi dengan gegabah, mereka mungkin akan mendapat masalah. Ayah, dengarkan aku." Mata Qi Yuan bersinar dengan kekejaman, dan dia mengatakan apa yang dia pikirkan sebelumnya, lalu berkata, "Sekarang saudaraku akan memasuki Sekte Tianyi, bukankah ini hanya sebuah hadiah? Aku akan pikirkan lagi masalah ini. Kau turun dulu." Qi San melambaikan tangannya sedikit dan membiarkan Liu Ruyan keluar bersama putranya. Setelah meninggalkan halaman Qi San, Qi Yuan tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sangat gila. Liu Ruyan sedikit mengernyit saat melihat Qi Yuan dan berkata, "Kembalilah dan tertawalah lagi. Kalau tidak, jika ayahmu melihatmu, dia akan mengira kau telah kehilangan integritasmu." Setelah mendengar perkataan Liu Ruyan, tawa Qi Yuan tiba-tiba berhenti. Ia menatap Liu Ruyan dengan sedikit rasa terima kasih dan berkata dengan hormat, "Ya, terima kasih ibu, tadi aku terlalu bersemangat." Melihat tatapan nakal di mata Qi Yuan,
Liu Ruyan memutar matanya dan berkata langsung, ayahmu tidak akan keluar untuk sementara waktu. Ayo kita pergi ke tempatku. Kamu sudah lama tidak ke tempatku. Hai ibu, aku patuh pada perintahmu. Qi Yuan hanya tersenyum, tetapi ada sedikit kekasaran di wajahnya. Keduanya berjalan cepat menuju halaman tempat Liu Ruyan berada, satu di depan dan satu di belakang. Tidak lama setelah keduanya pergi, sesosok tubuh keluar dari kegelapan. Sosok itu adalah Xiao Mei. Melihat Liu Ruyan dan Qi Yuan di kejauhan, dia mencibir dalam hatinya Qi San bahkan tidak membasmi putranya yang buas. Terlebih lagi, jika dia tahu bahwa putranya benar-benar berselingkuh dengan ibu tirinya, aku tidak tahu apa konsekuensi dari cinta sedara ini. Xiao Mei tampaknya telah memikirkan sesuatu yang menarik dan segera pergi. Duduk dengan tenang di halaman, meskipun gelap, seluruh rumah besar itu terang benderang. Wei Hong menatap gelas anggur emas kecil di tangannya. Ada beberapa pola bertekstur terukir di gelas, yang tampak seperti nyata di bawah cahaya. Dia dengan lembut mengocok anggur di gelas. Harus dikatakan bahwa layanan rumah Qi cukup baik. Mendengar suara tawa dari setiap ruangan, Wei Hong sedikit mengernyit. Namun, bagi orang-orang yang harus bekerja keras, mereka perlu melampiaskan kekesalan setelah dipekerjakan. Haha, adik kecil, kenapa kamu tidak bersikap tenang saja sebaliknya, kamu duduk saja di sini sendirian. Tepat saat Wei Hong sedang asyik berpikir, terdengar tawa kecil. Wei Hong menoleh dan melihat He Jie mengenakan pakaian yang agak longgar. Ada tetesan air di rambutnya. Dia jelas baru saja mandi. Dia memancarkan sedikit kemalasan, yang menambah pesona dewasanya di malam hari. Wei Hong melirik He Jie tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tentu saja mengerti bahwa He Jie di depannya hanya mencoba mengujinya. Memikirkan hal ini, mata Wei Hong bersinar dengan kilatan cahaya, dan dua bilah pedang melesat keluar dari mata Wei Hong dan melesat ke arah He Jie. Wah, He Jie tidak menyangka Wei Hong akan tiba-tiba menyerang. Wajahnya berubah drastis dan dia dengan cepat mengalirkan energi bela dirinya. Dia membentuk penghalang dengan tangan kanannya, mencoba menghalangi cahaya pedang Wei Hong. Namun, kedua cahaya pedang itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menembus penghalang dan menebas ke arah mata He Jie. Namun, tepat ketika He Jie memejamkan matanya dan mengira dirinya telah terbasmi oleh pedang, tiba-tiba dia tidak merasakan apa-apa. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Wei Hong menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya, yang membuat He Jie menyadari bahwa dia baru saja ditipu oleh Wei Hong. Namun, tepat saat dia hendak marah, suara Wei Hong yang agak dingin terdengar, jangan mengujiku, kita hanya kenalan biasa, tapi tolong jangan memaksaku untuk membasmimu. Titik titik titik. Titik titik titik. Berbicara tentang yang terakhir, Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat, dan pada saat ini, matanya merah, menatap He Jie dengan saksama, seolah-olah jika He Jie mengatakan sesuatu yang salah, dia akan membasminya dengan satu pukulan. Wajah He Jie pucat karena ketakutan. Meskipun dia juga seorang seniman bela diri tingkat 9, dia sama sekali tidak percaya diri saat menghadapi Wei Hong. Dua sinar pedang dari Wei Hong tadi juga benar-benar membuat He Jie ketakutan. Adik kecil, ini hanya salah paham. Aku tidak bermaksud mengujimu. He Jie segera melambaikan tangannya dan berbicara. Gulungan. Wei Hong menunjukkan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya dan berteriak pelan. He Jie bergegas pergi dengan wajah pucat. Saat ini, ekspresi Wei Hong masih dingin. Dia berkata dengan ringan, kamu sudah mendengarkan begitu lama. Apakah kamu belum cukup mendengar? Haha, adik kecil, aku sangat mengagumimu. Dalam kegelapan, terdengar tawa pelan, lalu Xiao Mei keluar dari kegelapan dengan ekspresi agak serius, dan menatap Wei Hong. Meskipun dia tertawa, dia menatapnya lekat-lekat. Jika itu saja yang ingin kau katakan, kau bisa pergi. Wei Hong masih memegang gelas anggurnya, seringai terpancar di matanya, dan berkata dengan ringan. Xiao Mei tidak merasa terganggu, dia malah duduk di samping Wei Hong, menatap Wei Hong dan berkata, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, adik kecil, apakah kamu ingin menjadi kaya? Pada saat ini, Xiao Mei sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Seluruh ekspresinya sangat dingin, dan ada niat membasmi di matanya saat dia menatap Wei Hong. Selain itu, ada sedikit kegembiraan dalam ekspresinya. Saya tidak tertarik. Wei Hong melirik Xiao Mei dengan tenang, berdiri, dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia langsung masuk ke dalam ruangan. Melihat punggung Wei Hong, mata Xiao Mei berkilat ragu, tetapi kemudian senyum muncul di sudut mulutnya. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Wei Hong kembali ke kamar, tetapi ekspresinya tidak rileks sama sekali. Dia menyebarkan semua partikel di dantiannya, lalu dia menghela napas lega.
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Qi Mansion tampaknya memiliki kekuatan yang cukup besar. Xiao Mei jelas mengincar sesuatu yang besar, dan aku khawatir penyelidikan He Jie hari ini bukan hanya idenya. Tidak peduli apapun konspirasi yang dilakukan oleh Qi Mansion, setelah besok, aku akan mengambil batu roh bermutu tinggi dan segera pergi. Zhenbei Marquis Mansion ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Wei Hong menghitung dengan cepat dalam benaknya, dan pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berlatih. Bagaimanapun, kultivasinya masih terlalu lemah. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut dengan master seni bela diri tingkat pertama dan kedua, tetapi akan sulit untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, di seluruh domain tertunda, kekuatan Wei Hong masih belum cukup. Dengan gertakan gigi, Wei Hong mulai berlatih dan memejamkan matanya. Ia tampaknya dapat melihat 700 partikel dantian mengelilinginya dan berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, Wei Hong melambaikan tangannya, dan 100.000 batu roh berkualitas tinggi yang diberikan Sun An kepadanya semuanya diambil oleh Wei Hong. Konsolidasikan kultivasimu dan lihat apakah kamu bisa menembus level sekte bela diri. Dengan tekad yang kuat, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan energi bela dirinya dengan panik. 700 partikel dantian berputar dengan cepat, dari lambat ke cepat, seperti orang gila, menyerap energi spiritual dari batu roh. Sinar cahaya tersebar di tubuh Wei Hong. Pada saat ini, batu roh itu dilahap habis oleh Wei Hong dengan panik. 100.000 batu roh yang menumpuk seperti gunung berkurang drastis. Meridian mengalir cepat melalui tubuh Wei Hong, dan energi bela dirinya dengan cepat dipadatkan oleh Wei Hong. Setelah menembus ke tingkat master seni bela diri, ia dapat menggunakan kekuatan dantiannya untuk perlahan-lahan menyerap energi bela diri langit dan bumi dan menggabungkannya kembali ke dalam dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Wei Hong bergemuruh hebat bagaikan guntur. Pada saat ini, Xiao Nan tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Wei Hong, dengan sedikit ketakutan di matanya yang sedikit redup. Kemudian, dia juga duduk bersila dan mulai menyerap energi spiritual yang terbuang oleh Wei Hong. Saat Wei Hong memusatkan seluruh pikirannya pada terobosan itu, dia tidak menyadari bahwa pada saat ini, kotak giok di salah satu cincin penyimpanannya tiba-tiba terbuka, lalu ramuan batin sebesar telur mengalir keluar. Ramuan batin serigala rubah berkepala dua, ramuan batin yang dilupakan Wei Hong, ada di dalam cincin penyimpanan. Namun, setiap kali Wei Hong menerobos, perlahan-lahan akan menyerap energi bela diri yang terbuang oleh Wei Hong dengan naluri hidupnya, dan perlahan-lahan meningkat. Hari ini, akhirnya mencapai puncaknya. Ramuan batin yang keluar dari kotak itu berada di dalam cincin penyimpanan, berdetak kencang bang. Bang, bang, dan saat berdetak, beberapa ramuan dan herba di dalam cincin penyimpanan Wei Hong benar-benar ditelan oleh ramuan batin tersebut. Belum lagi ramuan dalam, wajah Wei Hong menunjukkan sedikit rasa sakit saat ini. Dengan raungan, Wei Hong siap menerobos ke sekte bela diri dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, energi bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atas kamar Wei Hong dan bergegas menuju kamarnya. Merusak, merusak, merusak. Ekspresi Wei Hong sangat dingin, dan dia meraung dengan ganas. 100.000 batu roh berkualitas tinggi telah sepenuhnya dikonsumsi olehnya. Namun, ketika dia membuka matanya, senyum pahit muncul di wajahnya. Sepertinya menerobos dengan sengaja tidak ada gunanya. Aku akan mencari kesempatan yang tepat untuk menerobos ketika aku mendapatkan 500.000 batu roh bermutu tinggi besok. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum kecut. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Ketika Wei Hong bangun keesokan harinya, ia mendapati Sun An sudah menunggunya di halaman. Selain itu, semua orang di halaman juga sudah tiba. Sun An mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan melemparkannya langsung ke Wei Hong, sambil berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Wei, ini ada 500.000 batu roh bermutu tinggi, tidak kurang satu pun." Setelah menerimanya, Wei Hong tersenyum getir dalam hatinya. Dia telah mencari dengan keras sebuah cincin penyimpanan karena dia kehilangan satu. Sekarang, dia melihat seorang manajer Qi Mansion memberikan cincin penyimpanan seolah-olah itu gratis. Kecuali Wei Hong, semua orang yang hadir tampak bersemangat. Jelas terlihat bahwa mereka bersenang-senang tadi malam. Saat itu, Sun An berkata, "Semuanya, saya sudah memesan meja di Ipin Lou. Silakan datang. Karena kalian sudah datang ke kota Zhenbei, izinkan saya untuk menjadi tuan rumah." Haha, ini tidak bisa dihindari. Kudengar sebagian besar wanita di gedung Yipin berbakat dan cantik. Apapun yang terjadi, kita harus melihatnya. Benar sekali, pelayan Sun. Saat itu,
Saya khawatir kita harus tinggal di gedung Yipin setiap hari. Pelayan Sun, Qi Mansionmu tidak punya cukup uang. Mendengar candaan semua orang, Sun An tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, keluarga Qi kita besar dan berkuasa, jadi kita masih mampu membeli sedikit uang ini. Wei Hong ingin segera pergi, dan ketika hendak berbicara, Sun An tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ia melangkah di depannya dan berkata, Tuan Wei, kami dapat mengirim pil-pil itu kembali dengan selamat kali ini, berkat Anda. Markis kami juga berkata bahwa ia harus memperlakukan Anda dengan baik, jadi mohon bantulah saya. Sun An berkata begitu banyak, Wei Hong tentu saja tidak lagi menolak, dan juga tersenyum dan berkata haha, oke, hari ini tamu menuruti keinginan tuan rumah, saya juga ingin melihat Yipin Lou ini. Ketika Wei Hong mengikuti Sun An pergi, dia tiba-tiba mengerutkan kening, wajahnya sedikit berubah, dan dia berhenti. Biksu Song di samping melihat Wei Hong seperti ini, dan senyum cabul muncul di wajahnya. Dia tersenyum ringan dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wei, Anda sudah tidak perawan lagi, kan jangan khawatir, itu akan sangat menyakitkan pada awalnya, tetapi akan sangat menyenangkan di masa mendatang. Melihat ekspresi Biksu Song, Wei Hong tertawa dan memarahi, apakah kamu pikir kamu seorang wanita ini akan menyakitkan untuk pertama kalinya, keluarlah dari sini. Saat dia berkata demikian, Wei Hong mengusir Biksu Song. Namun, ada secercah cahaya di matanya aku ingin melihat seperti apa sarang naga dan sarang harimau itu. Gedung Yipin tidak jauh dari rumah Qi. Ketika semua orang tiba di pintu gedung Yipin, mereka melihat bahwa seluruh bangunan tampak megah dan megah. Dibandingkan dengan tempat-tempat kembang api sekuler, bangunan itu memiliki sendewa kehikmatan. Sial, ini hanya rumah bordil, tapi sangat formal sehingga tidak ada yang menyambut tamu di pintu. Mereka benar-benar tidak tahu cara berbisnis. Biksu Song menatap gerbang yang hikmat di depannya dengan sedikit rasa jijik dan berteriak kaget. Kamu mau mati? Ketika Sun An mendengar apa yang dikatakan Biksu Song, wajahnya berubah drastis. Dia melangkah maju dan datang langsung ke Biksu Song dan berbicara dengan nada yang sangat tegas. Sikap Sun An mengejutkan semua orang. Meskipun Sun An merasa sedikit lebih unggul dari mereka, dia selalu bersikap sopan dan lembut. Akan tetapi, kali ini Sun An benar-benar tak terkendali, bahkan terlihat sedikit ketakutan di matanya dan hasrat membasmi yang kuat terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia akan menyerang Biksu Song secara langsung jika dia mengatakan sesuatu yang salah selanjutnya. Melihat Sun An melakukan ini, wajah yang lain juga sedikit berubah. Pada saat ini, momentum Sun An terlalu menakutkan, bahkan Biksu Song merasakan tekanan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, melangkah maju, dan berkata dengan ringan manajer Sun, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mengapa Anda begitu kuat? Bukankah maksud Anda bahwa kami tidak lagi berguna sekarang, jadi kami harus memperlakukan Anda seperti ini? Perkataan Wei Hong juga membuat orang-orang di belakangnya menunjukkan sedikit amarah, dan wajah Biksu Song menjadi semakin jelek. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Sun An menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit sepanjang jalan. Apakah menurutmu aku, Sun An, adalah tipe orang yang akan menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai? Pada titik ini, Sun An melanjutkan, gedung Yipin ini memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan Hou Mansion kita tidak berani bertindak gegabah. 5 tahun yang lalu, ketika gedung Yipin pertama kali dibangun, seorang pria mengumpat dengan keras. Akibatnya, keesokan harinya, keluarga pria ini yang beranggotakan 600 orang dibantai. Selain itu, sebulan yang lalu, seorang master seni bela diri mabuk dan menginginkan pendamping kelas atas yang hanya menjual seni bela dirinya tetapi tidak tubuhnya. Pada akhirnya, anggota tubuhnya dipotong dan dibuang. Saat berbicara, Sun An juga menunjukkan sedikit rasa takut, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada tidak seorang pun tahu siapa yang berada di balik gedung Yipin. Kami hanya tahu bahwa gedung itu bukan milik sekte atau keluarga manapun, dan asal-usulnya masih misterius. Oleh karena itu, jika Anda memasuki gedung ini dan tidak mengikuti aturan, terutama apa yang baru saja dikatakan oleh Biksu Song, jika Anda memasuki gedung Yipin, Anda mungkin akan langsung diusir. Anda seharusnya bersyukur. Mendengar perkataan Sun An, Wei Hong sedikit mengernyit, tetapi tidak banyak bicara. Menurutnya, dia hanya makan dan minum, dan tidak peduli seberapa hebat Yipin Lou, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Manajer Sun, saya salah paham. Wei Hong langsung meminta maaf saat ini. Manajer Sun, aku, Song Tua, pasti akan tutup mulut. Jangan khawatir,
Aku tidak akan membuat masalah lagi. Bahkan Biksu Song menunjukkan sedikit rasa terima kasih ketika mendengar kewaspadaan dalam kata-kata Sun An, dan berkata dengan suara yang dalam. Tadi aku terlalu bersemangat. Baiklah, ayo masuk. Kami sudah memesan meja. Dan jangan khawatir, semuanya. Gadis-gadis di Yipinlou pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ayo masuk sekarang. Sun An juga sedikit meminta maaf saat ini, lalu, dengan senyum di wajahnya, dia berjalan langsung menuju gedung Yipin. Tentu saja mustahil bagi He Jie untuk datang ke acara seperti itu, jadi totalnya ada 13 orang. Wei Hong memasang ekspresi dingin di wajahnya saat ini. Dia tidak peduli apakah Sun An berpura-pura atau nyata. Jika Markis Zhenbei ingin menipunya, maka jangan salahkan dia karena membasminya. Sementara Wei Hong dan yang lainnya sedang menunggu di Yipinlou, di rumah bangsawan Zhenbei, di ruang belajar Qisan, selain dirinya, Liu Ruyan juga duduk di sampingnya. Melihat Qi Yuan sama sekali tidak tampak terburu-buru, Liu Ruyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kekhawatiran Tuan. Apakah Anda benar-benar telah memutuskan selain itu, jika Anda mengambil tindakan di Yipinlou dan orang-orang itu melarikan diri, saya khawatir orang lain tidak akan menoleransi Anda. Selain itu, apakah Qisan dapat menyelesaikan tugas seperti itu? Setelah mendengar perkataan Liu Ruyan, Qisan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jumlah mereka ada 13 orang, dan tidak ada satupun ahli bela diri. Kali ini, Qi Yuan membawa 5 orang ahli bela diri bersamanya. Adapun Yipinlou, mereka hanya tamak akan uang. Jika masalah ini benar-benar terbongkar, kita dapat mengatakan bahwa Wei Hong adalah ibel. Jika Qi Yuan bahkan tidak dapat melakukan ini, lalu apa lagi yang dapat dia lakukan? Setelah mendengar kata-kata Qi Yuan, Liu Ruyan menyadari bahwa dia terlalu khawatir dan merasa lega. Kalian, orang-orang Zhenbeiyu, benar-benar akan mengambil tindakan di gedung kelas 1 milikku. Di sebuah kamar pribadi di lantai 3 gedung Yipin, seorang gadis muda yang tampak sedikit genit menatap Qi Yuan di depannya dengan acuh tak acuh. Sedikit ketidakpedulian terpancar di matanya. Dia membuka sedikit bibir merahnya dan menatap Qi Yuan dengan merendahkan. Ya, dan Qi Mansion kami akan mengganti kerugian di Yipinlou, dan... Melihat gadis di depannya, sorot mata Qi Yuan yang berapi-api menghilang, dan pada saat yang sama, wajahnya kembali tenang. Setelah berbicara setengah jalan, Qi Yuan tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, dan 5 kotak besar langsung muncul di ruangan itu. Ini 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Ini adalah hadiah kami karena telah menempati gedung kelas 1 milikmu untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah Nona Miao setuju. Qi Yuan menatap gadis berbaju merah itu dan bertanya dengan lembut. Saya setuju. Saya sangat bingung, orang macam apa yang bisa membuat rumah besar Anda begitu megah. Mendengar apa yang dikatakan gadis berpakaian merah itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan melihat bahwa kelima kotak besar itu langsung diambil olehnya. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, aku akan mengaturnya di ruang D. Ketika saatnya tiba, terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan memberi perintah, dan tidak seorang pun akan mengganggumu. Terima kasih, Nona Miao. Saya turun dulu. Qi Yuan sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan gadis berbaju merah itu. Dia mengepalkan tinjunya dan pergi. Setelah Qi Yuan pergi, sebuah suara yang agak tua terdengar di ruangan itu. Miao Hong, apakah kamu benar-benar akan membiarkan keluarga Qi mengambil tindakan di sini? Setelah dia selesai berbicara, seorang wanita tua muncul dengan tenang di ruangan itu. Ada kilatan di matanya. Dia sama sekali tidak tampak tua. Sebaliknya, dia memancarkan aura yang menakutkan. Dia menatap gadis berbaju merah dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya. Haha, kenapa tidakkah kau pikir kota Zhenbei sudah terlalu lama terdiam lagi pula? Aku ingin melihat siapa yang pantas mendapatkan begitu banyak usaha dari Qisan. Miao Hong tertawa, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan berkata dengan sedikit niat membasmi. Ketika semua orang memasuki gedung dan melihat seluruh aula, mereka mendapati bahwa gedung itu tidak megah, tetapi ada sedikit keanggunan di seluruh aula. Semua pilar terbuat dari kayu cendana, dan semua lampu depan tidak diukir dengan mutiara malam, tetapi mata kucing. Setiap mata kucing tampak sebesar batu kerikil. Semua orang diam-diam terkejut. Setiap mata kucing ini memancarkan cahaya yang berbeda. Kita harus memburu banyak mata untuk mendapatkan satu. Bahkan Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Gedung Yipin ini agak tidak biasa. Pada saat ini, Sun An mengeluarkan sebuah kartu dan dituntun ke atas oleh seorang wanita jangkung sambil tersenyum. Tidak ada suara tawa di seluruh aula. Bahkan, suasana tampak sangat sunyi.
Setiap orang khususnya dapat merasakan beberapa aura yang agak kuat menyapu mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat sunyi. Aura terkuat sebenarnya adalah aura seorang ahli bela diri tingkat 7, yang tidak jauh berbeda dengan kekuatan Qi Yuan. Aku benar-benar penasaran dengan apa yang akan dilakukan keluarga Qi. Apakah mereka berencana untuk membasmi kita semua di ruang pribadi? Wei Hong mengerutkan kening lebih erat, dan kekuatan jiwanya sama sekali tidak bisa merasakan niat membasmi yang terpancar dari Sun An. Atau mungkinkah Xiao Mei telah menipunya? Tepat saat Wei Hong kebingungan, semua orang tiba di sebuah ruangan pribadi. Saat mereka memasuki ruangan itu, ekspresi aneh terpancar di wajah mereka. Mereka melihat ke sekeliling ruangan dan menemukan bahwa ada dinding yang hanya terbuat dari kaca. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa melalui kaca itu, mereka melihat puluhan gadis cantik duduk di sebuah ruangan besar, berlatih. Terlebih lagi, setiap gadis sebenarnya memiliki merek, dan gadis jangkung itu memimpin semua orang ke sini, lalu diam-diam menutup pintu dan pergi. Pada saat ini, Sun An melihat keterkejutan Biksu Song dan yang lainnya, dan tersenyum, dan berkata, bagaimana kabar gadis-gadis ini? Sial, ini hanyalah peri. Dia benar-benar berbeda dari gadis-gadis berwajah merah di dunia fana. Biksu Song berteriak keras. Benar sekali, Manajer Sun, bisakah kita memilih wanita-wanita ini sesuka hati seorang pria yang tampak sedikit tangguh berkata dengan sedikit amarah di wajahnya, dan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, Manajer Sun menepuk tangannya pelan, dan tiba-tiba, di tengah ruangan, sebuah lingkaran muncul dari tanah dengan tenang, lalu terbentuklah sebuah meja bundar. Di atas meja bundar itu terdapat berbagai macam makanan lezat yang telah disiapkan sejak lama. Benar-benar bagus. Wei Hong mengangguk pelan ke arah barang-barang yang disiapkan di belakang gedung ini. Pada saat ini, 10 orang lainnya tidak dapat menahan diri lagi dan langsung menekan kartu-kartu di tangan mereka. Tak lama kemudian, kecuali Wei Hong, semua orang yang ada di dalam ruangan itu, kecuali Sun An dan Wei Hong, menggendong seorang gadis muda, makan dan minum dengan bebas, dan tampak sangat menikmatinya. Ayo, semuanya, saya akan bersulang untuk kalian semua dan berterima kasih atas bantuan kalian selama ini. Sun An hanya berdiri sambil tersenyum tipis, mengangkat gelasnya, menatap semua orang, dan berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Tapi kemudian, wajah Sun An berubah drastis. Ketika Sun An berdiri dan bersiap untuk bersulang, Wei Hong dan yang lainnya juga mengangkat gelas mereka. Namun, ekspresi Wei Hong sedikit berubah dan dia segera mundur. Desir, desir, desir. Banyak gadis yang tadinya tampak linglung berdiri bersama Sun An. Masing-masing dari mereka memancarkan temperamen pembasmi yang unik. Mereka semua memegang belati di tangan mereka dan menusuk langsung ke tenggorokan orang yang memeluk mereka. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Dalam sekejap mata, di seluruh ruangan, kecuali Mong Song yang bereaksi sedikit lebih cepat, semua orang terkejut dan ditusuk di tenggorokan oleh pedang. Meskipun Mong Song bereaksi sedikit lebih cepat, tangan kirinya juga tertusuk secara langsung. Wah, Biksu Song bersandar berat di dinding saat ini, dengan sedikit amarah di wajahnya. Ia menatap Sun An dan mengumpat Manajer Sun, meskipun aku, Biksu Song, berselisih denganmu di sepanjang jalan, kami mengawalmu ke kota Zenbei dengan sepenuh hati. Dasar orang menyebalkan, kau terlalu kejam. Kau benar-benar ingin menahan kami semua di sini. Titik titik titik, titik titik titik. Di seluruh ruangan, hanya ada raungan Biksu Song, sementara Wei Hong menatap Sun An dengan tenang. Pada saat yang sama, dia menatap gadis-gadis ini dengan sedikit kewaspadaan. Mereka semua dengan mudah dibasmi oleh mereka dengan kekuatan terendah dari seniman bela diri kelas 8. Dengan kekuatan seperti ini, mungkinkah mereka hanya kupu-kupu malam di sini? Mencicit. Tepat saat semua orang terdiam sejenak, mereka mendengar pintu dibuka. Wei Hong berbalik dan melihat Qi Yuan berjalan masuk sambil tersenyum. Di belakangnya, ada 5 seniman bela diri dengan kultivasi seni bela diri, semuanya memancarkan niat membasmi. Tuan muda, tahukah Anda apa akibatnya jika Jenderal mengetahui apa yang Anda lakukan hari ini? Ketika gadis-gadis itu tiba-tiba menyerang, otak Sun An tidak bereaksi untuk beberapa saat, tetapi ketika dia melihat Qi Yuan datang, dia mengerti segalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan di wajahnya dan berteriak keras. Haha! Ayahku bilang kamu agak kuno, dan dia benar. Sambil berbicara, Qi Yuan mengeluarkan sebuah token dengan tangan kanannya dan berkata dengan nada meremehkan lihat baik-baik apa ini. Kau bisa pergi sekarang, dan serahkan sisanya padaku. Saat berbicara, Qi Yuan menatap Wei Hong, tatapan kejam melintas di matanya, dan dia berkata dengan muramnak.
Aku bilang aku akan membasmimu dengan tanganku sendiri, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mata Wei Hong berkilat dingin, dan akhirnya dia mengerti bahwa Qi Yuan sedang mencarinya. Pada saat ini, mata Sun An berkilat marah. Dia berdiri dan berjalan ke Wei Hong, dan pada saat yang sama, dia menatap Qi Yuan dengan nada bertanya, "Tuanku, bahkan jika Anda mengambil token jenderal, itu tidak akan berhasil. Jika dunia tahu apa yang terjadi hari ini, saya khawatir rumah Markis Zhenbei kita akan mendapat masalah besar." "Sun An, beraninya kau menentang perintah ayahku." Melihat Sun An, Qi Yuan sangat marah, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu, anak ini benar-benar bisa melahap keterampilan, jelas bahwa dia adalah orang ibel. Untuk orang seperti itu, saudaraku akan pergi ke Sekte Tianyi setelah racunnya sembuh. Sekarang orang-orang ibel bersembunyi, jadi kepala anak ini adalah penghargaan saudaraku." Mendengar kata-kata Qi Yuan yang penuh dengan niat membasmi, ekspresi Sun An menunjukkan sedikit keraguan. Tepat saat dia ragu-ragu, dia melihat Wei Hong tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan teknik Peng Ibel dan langsung menyerang Biksu Song. Pada saat ini, Wei Hong menatap Biksu Song dan berteriak lembut, "Ayo pergi." Ledakan, ledakan, ledakan. Ekspresi ganas terpancar di wajah Wei Hong, ia segera memutar energi bela dirinya dan menghantamkan tubuhnya dengan keras ke dinding. Dinding yang tampak sangat keras itu malah dihancurkan berkeping-keping oleh Wei Hong. Setelah Wei Hong menerobos dinding itu, dia langsung menuju ke lantai 2 tanpa berhenti sama sekali. Dia pun bergegas maju dan merobohkan semua ukiran di lantai 2. Ketika Wei Hong bergegas keluar, Qi Yuan akhirnya bereaksi dan berkata dengan suara putus asa, "Apakah anak ini gila? Kejar dia, jangan biarkan dia pergi." Keributan Wei Hong juga membuat orang lain khawatir. Ketika Wei Hong tiba di aula, seorang pria tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia mengenakan pakaian abu-abu. Dia menatap Wei Hong dan berkata dengan muram, "Kamu telah menghancurkan begitu banyak barang di gedung Yipinku. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Melihat pria berpakaian abu-abu di depannya, Wei Hong menyeringai. Jika bukan karena persetujuan diam-diam Yipin Lou, bagaimana mungkin Qi Yuan datang ke sini dengan berani untuk mengepung dan membasminya? Oleh karena itu, Wei Hong tentu saja tidak bisa membiarkan Yipin Lou bersenang-senang. Memikirkan hal ini, Wei Hong menatap Biksu Song di belakangnya dan tersenyum tipis, "Bagaimana, apakah kamu masih bisa berlari?" "Haha, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi dalam hal berlari, aku, Song tua, tidak pernah takut pada siapapun." Biksu Song juga tertawa dengan sangat arogan. Orang-orang seperti dia telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Setiap hari, menjalani satu hari lagi berarti mendapatkan satu hari lagi. Berjalan, Wei Hong berteriak pelan dan melompat berdiri. Ia menatap pria parubaya berpakaian abu-abu dari tingkat pertama Wuzong di depannya. Ekspresi ganas melintas di wajahnya. Tanpa kepura-puraan, ia meninju dengan tangan kanannya dan memukul pria parubaya berpakaian abu-abu itu dengan keras. Melihat ekspresi Wei Hong, pria parubaya itu menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Dia dengan santai bersiap untuk memblokir Wei Hong dengan dua jari, tetapi kemudian, wajah pria parubaya itu berubah drastis. Retakan, dia mengira kedua jarinya sangat keras, tetapi setelah bersendewa dengan tinju Wei Hong, jarinya langsung hancur oleh tinju Wei Hong. Pada saat yang sama, dia meninju dadanya dengan keras. Engah. Setelah pria parubaya berpakaian abu-abu itu dihempaskan dan dimuntahkan darah oleh Wei Hong tidak berani menghentikannya dan langsung bergegas keluar dari gedung Yipin, dan Biksu Song mengikutinya dari dekat. Setelah mereka berdua tidak berlari jauh, Qi Yuan dan yang lainnya juga mengikuti mereka keluar. Benar-benar mengejutkan, meskipun Lin Xing memiliki tingkat kultivasi seorang ahli bela diri tingkat 1, mustahil bagi orang biasa untuk menghadapinya dengan mudah. Terlebih lagi, orang itu hanya seorang ahli bela diri tingkat 9. Ini membuat Qi San pusing. Miao Hong yang sedang duduk di dalam ruangan, menatap Wei Hong yang melarikan diri, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Dia hanya orang yang kasar, Miao Hong. Kita harus segera merencanakan urusan kita." Wanita tua di samping sama sekali tidak menanggapi Wei Hong dengan serius. Dia sedikit mengernyit dan berbicara. Setelah mendengar perkataan wanita tua itu, ekspresi Miao Hong menjadi serius. Ketika Wei Hong dan Biksu Song melewati sebuah gang, Wei Hong tiba-tiba berkata, "Biksu Song, mereka terutama ingin membasmiku. Jika kita lari bersama, tidak ada satupun dari kita yang bisa lolos. Mari kita lari sendiri-sendiri." "Wei Hong, aku, Song tua, bukanlah orang seperti itu."
Bahkan jika kita mati, kita ingin mati bersama. Biksu Song tiba-tiba menjadi cemas setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, dan berkata dengan keras. Keluarlah. Jika kau ingin mati, silakan saja mati. Aku tidak ingin mati. Maksudku, aku tidak bisa melarikan diri bersamamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Biksu Song, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Merasa bahwa Qi Yuan akan segera datang, Wei Hong terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Biksu Song. Wei Hong tiba-tiba mencengkeram Biksu Song dengan kedua tangannya dan melemparkannya tepat di sepanjang dinding di depannya. Pada saat yang sama, Wei Hong bergegas keluar dari gang. Melihat Qi Yuan dan yang lainnya yang mengikutinya dari kejauhan, mata Wei Hong berkilat penuh niat membasmi. Melihat Wei Hong tidak melarikan diri, tetapi langsung berjalan keluar, Qi Yuan sedikit terkejut, lalu dia tertawa, wah, matilah kamu. Pada saat ini, Wei Hong menatap Qi Yuan dan 5 seniman bela diri di belakangnya. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya, dan dia berteriak dingin, Xiao Nan, keluarlah. Setelah teriakan dingin Wei Hong, Xiao Nan tiba-tiba melompat ke langit, menatap Qi Yuan dan yang lainnya di kejauhan, dan menjerit melengking. Pada saat yang sama, sinar cahaya merah langsung menyelimuti ke-6 orang itu. Dan kemudian pada saat ini, Wei Hong tiba-tiba muncul di depan Qi Yuan dengan kecepatan kilat. Pada saat Qi Yuan teralihkan, seberkas cahaya pedang menyala dan membelah Qi Yuan menjadi 2. Ketika Wei Hong hendak membasmi 5 orang lainnya, ilusi Xiao Nan telah hancur. Wei Hong masih menebas ke depan dengan ganas menggunakan pedangnya, dan saat menebas ke depan, dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, salah satu prajurit berwajah bulat menatap Qi Yuan, yang terpotong menjadi 2 oleh pedang Wei Hong, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kau benar-benar membasmi tuan tertua. Prajurit berwajah bulat itu menatap Wei Hong dengan kaget, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan gemetar. Membasminya hanyalah permulaan. Katakan pada Kisan bahwa suatu hari nanti aku akan menghabisi seluruh keluarganya. Wei Hong tertawa saat ini, menatap prajurit berwajah bulat itu, sekilas kesombongan melintas di wajahnya, dan berteriak dengan marah. Setelah selesai berbicara, Wei Hong segera menggunakan teknik Peng Ibel dan melesat ke kejauhan seperti roket. Pada saat ini, kelima orang lainnya sama sekali tidak peduli dengan Wei Hong. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan sedikit ketakutan. Jika Kisan tahu, dia akan sangat marah. Pada saat ini, ketika Sun An datang dan melihat 2 bagian tubuh Qi Yuan, wajahnya berubah drastis. Kelima orang itu melihat Sun An keluar, dan mereka seperti telah bertemu seorang penyelamat, dan buru-buru bertanya manajer Sun, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Sun An merasa sedikit pusing. Apa yang bisa dia lakukan kali ini? Tidak ada mediasi sama sekali. Karena itu, dia hanya bisa berkata dengan muram, kamu terus mengejar Wei Hong. Aku akan kembali dan melapor kepada jenderal. Setelah mendengar kata-kata Sun An, kelima orang itu mengangguk berulang kali dan mengejar Wei Hong pada saat yang bersamaan. Setengah jam kemudian, seluruh kota Zhenbei gempar. Putra tertua Markis Zhenbei terbasmi secara tak terduga, dan itu adalah konspirasi yang gagal. Dia terbasmi ketika seseorang mencoba melarikan diri. Berita ini menyebabkan badai di kota Zhenbei. Apa katamu? Wajah Miao Hong akhirnya kehilangan ketenangannya. Melihat pria yang melapor di depannya, dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan suara putus asa. Gadis kecil, pendekar bernama Wei Hong itu, ketika hendak melarikan diri, tiba-tiba menggunakan kekuatan petir untuk membelah Qi Yuan menjadi 2 dengan 1 pisau, dan sekarang dia berhasil melarikan diri. Ada keterkejutan di wajah lelaki itu, dan dia berbicara dengan cepat. Hahaha. Miao Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anak ini benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Awalnya dia punya kesempatan, tetapi sekarang dia berani membasmi Qi Yuan secara langsung. Aku khawatir Kisan akan marah. Selain itu, saudara laki-laki Kisan adalah sesepuh sekte luar dari sekte Tianyi. Kali ini, aku khawatir Wei Hong akan mati. Baiklah, masalah ini bukan urusan kita. Kita bisa menonton saja pertunjukannya. Miao Hong melambaikan tangannya sedikit dan membiarkan pria itu pergi terlebih dahulu. Sedangkan untuk orang kecil yang akan mati, itu sama sekali tidak layak mendapat perhatian Miao Hong. Ledakan. Di dalam rumah besar Zhenbei Markis, Kisan meninju meja hingga terbelah 2, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi bela diri, dia seperti singa yang marah, matanya merah, sementara Sun An berlutut di tanah tak bergerak, dengan sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi dia tidak berani bicara banyak. Saya mengirim 2 orang guru bela diri, 3 orang guru bela diri dan 1 orang guru, totalnya ada 5 orang guru.
Apakah mereka semua Nangui ah? Titik titik titik. Titik titik titik. Di seluruh ruang belajar, hanya Kisan yang meraung. Setelah beberapa saat, Kisan kembali ke keadaan normalnya, dan benar-benar melompat dan bergegas keluar. Kisan terlihat melayang dengan lembut, menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan tenang, prajurit dari 4 kota, dengarkan perintahku, tutup gerbang kota. Tidak seorang pun diizinkan masuk, tetapi tidak seorang pun diizinkan keluar. Siapapun yang berani melanggar perintah akan dibasmi tanpa ampun. Meskipun kata-katanya ringan, Kisan mengumpulkan suaranya, dan suaranya bergema di kota Zenbei, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, Qi Yuan berkata lagi, sekarang aku, Zenbei Hou Kisan, mengeluarkan perintah pencarian. Siapapun yang dapat menghentikan Wei Hong, terlepas dari hidup atau mati, dia akan diberi hadiah 1 juta batu roh bermutu tinggi dan harta karun bermutu tinggi. Jika 1 juta batu roh bermutu tinggi hanya akan membuat orang merasa sedikit terkejut, maka senjata harta karun bermutu tinggi dapat membuat orang gila. Anda tahu, senjata dapat dibagi menjadi 4 tingkatan: surga, bumi, hitam, dan kuning, dan ini hanyalah senjata biasa. Di atas itu, ada senjata harta karun, dan senjata harta karun memiliki roh. Bahkan seorang prajurit dengan tingkat kultivasi seorang ahli bela diri yang memegang senjata harta karun dapat dengan mudah membasmi seorang prajurit dengan tingkat kultivasi seorang ahli bela diri di bawah tingkat kedua. Gila, seluruh kota Zenbei benar-benar dilanda kegilaan. Semua orang hanya punya satu pikiran saat ini, mereka harus menangkap Wei Hong. Kemudian, semua orang menyadari siapa Wei Hong ini. Wei Hong? Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tidak ada orang seperti itu di daftar nama sekte domain Xuankong. Orang ini seharusnya bukan dari domain Xuankong kita. Lagi pula, ku dengar bahwa tingkat kultivasinya bahkan tidak setingkat seorang ahli bela diri. Apa haha? Dia hanya di level seniman bela diri. Kalau begitu tidak ada yang bisa merebut orang ini dariku, kepalanya adalah milikku. Kau sangat sombong. Karena dia mampu melarikan diri dari begitu banyak orang, apakah menurutmu kekuatan sejatinya lebih rendah dari level Wuzong? Di seluruh kota Zenbei, kedai teh, pub, dan bahkan di distrik kembang api, semua orang dengan cepat bertanya dan berdebat. Lambat laun, ketika semua orang tahu bahwa bocah ini telah dengan cepat membasmi Qi Yuan dari antara 5 master seni bela diri, dan kemudian melarikan diri dengan cara yang gagah, ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Mungkinkah anak ini berasal dari kelompok atau alam tingkat tinggi? Semua orang bingung dan berkata dengan bingung. Dia pastilah seorang ahli Jalan Ibel. Aku sudah lama tahu bahwa orang-orang dari Jalan Ibel sudah siap untuk bergerak. Bukankah berita itu juga datang dari gedung Yipin? Wei Hong terbasmi justru karena dia adalah orang dari Jalan Ibel. Orang lain menggelengkan kepalanya sedikit lalu berbicara. Benar sekali, dia pasti orang dari Jalan Setan. Dia begitu kejam hingga tega membasmi putra Zenbei Hou. Kalau dia bukan orang dari Jalan Setan, siapa lagi dia? Saat ini, terlepas dari apakah Wei Hong adalah Ibel atau bukan, orang-orang ini telah menganggapnya sebagai Ibel. Harus dikatakan bahwa tidak peduli mereka adalah pejuang sekuler atau praktisi, ada kejahatan di hati setiap orang. Hanya dengan mendefinisikan Wei Hong sebagai Ibel, mereka dapat merasa tenang dan pergi untuk membasmi Wei Hong tanpa rasa malu. Haha, hari ini aku, Ning Yuanzi, akan melenyapkan Ibel dan mempertahankan jalan, serta membasmi orang ini di kota Zenbei. Di sebuah restoran, seorang lelaki tua jelek yang mengenakan pakaian linen tiba-tiba berdiri, tertawa, dan berkata dengan keras. Apakah hanya kamu, Ning Yuanzi, yang merupakan orang yang saleh, sedangkan untuk Wei Hong, aku, Zuo Yi, akan mengurusnya. Sebelum Ning Yuanzi selesai berbicara, seorang prajurit muda di restoran itu mendengus dingin dan berkata dengan nada yang sedikit acuh tak acuh. Keduanya memancarkan aura yang membuat semua orang merasa sedikit tertekan. Mereka berada di tingkat ketiga Wuzong. Ning Yuanzi, seorang kultivator independen yang terkenal di kota Zenbei, adalah orang yang kejam yang sering melakukan pembasmian dan perampokan. Namun, Zuo Yi adalah seorang jenius dari keluarga Zuo di kota Zenbei. Ketika mereka berdua berbicara, tidak ada seorang pun di restoran itu yang mengatakan sepatah kata pun. Situasi ini terjadi di setiap sudut menara kota Zenbei. Bahkan Miao Hong dari menara Yipin sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Kemudian, dia tertawa dan berkata, sepertinya Kisan benar-benar gila. Keluarga Qi-nya hanya memiliki satu harta karun kelas rendah ini, tetapi dia benar-benar menawarkan ini sebagai hadiah. Gadis kecil, apa maksudmu? Apakah kita perlu berjuang untuk itu? Setelah mendengar kata-kata Miao Hong,
Ekspresi kejam melintas di wajah wanita tua itu, dan dia berkata dengan ringan. Haha, ibu mertua, jangan ikut bersenang-senang. Haha, mari kita tonton saja pertunjukannya. Aku benar-benar penasaran berapa lama anak itu bisa bertahan sebelum dibasmi. Miao Hong tertawa, dengan senyum yang sedikit kekanak-kanakan di wajahnya, tetapi kata-kata yang diucapkannya terasa dingin. Engah, cahaya terang langsung menyambar, dan ekspresi ganas melintas di wajah Wei Hong. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergerak sangat cepat, dan setelah menunjukkan niat pedang puncaknya, dia langsung membelah pria parubaya di depannya menjadi dua bagian dengan satu pedang. Wei Hong ada di sini, Wei Hong ada di sini. Sebelum Wei Hong bisa bernapas lega, dia melihat sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, disusul oleh suara langkah kaki yang kacau bergegas ke arah Wei Hong. Pamanmu, Wei Hong mengumpat dalam hati dan melarikan diri lagi. Dia tentu saja mendengar tentang pemberitahuan dan hadiah yang diminta oleh seluruh kota untuk Kisan. Setelah hanya 1 jam melarikan diri, Wei Hong telah menghadapi serangan dari tidak kurang dari 10 orang. Yang membuat Wei Hong semakin tertekan adalah bahwa Kisan, melalui beberapa cara yang tidak diketahui, telah menempelkan potretnya di seluruh kota. Orang pembawa sial, pasti Ipin Lou yang ada di balik semua ini. Wei Hong mengumpat sambil berlari. Kini keempat kota itu telah ditutup dan Wei Hong tidak punya jalan keluar. Untungnya, kota Zhenbei cukup besar dan dia tidak khawatir. Pada saat ini, Wei Hong telah memutuskan, karena kamu ingin bermain, maka mari kita bersenang-senang. Saat ini, Wei Hong dapat dikatakan sebagai musuh seluruh kota. Meski begitu, lalu kenapa? Sedikit rasa bangga muncul di wajah Wei Hong. Kali ini, dia akan membasmi sebanyak mungkin orang. Saat melarikan diri, langkah Wei Hong tiba-tiba melambat. Selain itu, dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Rambutnya berdiri tegak, dan sedikit niat membasmi memenuhi udara. Kemudian, Wei Hong melihat seorang pria berjalan perlahan dari kejauhan. Melihat pria ini, Wei Hong sedikit mengernyit. Ternyata dia adalah Wu Zong tingkat 3. Dia tidak terlihat terlalu tua. Sebelum Wei Hong sempat berbicara, pria itu berkata dengan tenang, namaku Zuo Yi. Aku akan meminjamkanmu kepalaku. Begitu dia selesai berbicara, sebilah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Zuo Yi, dengan niat pedang yang melonjak, dan itu sebenarnya adalah niat pedang 5 poin. Melihat Wei Hong, sedikit kesombongan muncul di wajahnya. Tanpa memberi Wei Hong kesempatan untuk berpikir, dia langsung menusuk Wei Hong dengan pedang dingin. Membasmi dengan pedang. Dengan teriakan ringan Zuo Yi, cahaya pedang menghilang ke udara tipis, menyebabkan kulit kepala Wei Hong terasa sedikit mati rasa. Namun, Zuo Yi di kejauhan menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Bahkan Wu Zong tingkat 3 tidak akan mampu menghalangi pedang ini. Bagaimanapun, Zuo Yi ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak ingin memberi siapapun kesempatan. Wei Hong tiba-tiba menutup matanya. Melalui indranya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa seberkas cahaya dingin hendak menusuk tenggorokannya. Pada saat ini, dia melambaikan tinjunya sedikit dan menghancurkan cahaya dingin itu. Ledakan. Benturan keras itu memaksa Wei Hong mundur 2 langkah, tetapi dia juga menghalangi serangan Zuo Yi. Pada saat ini, Zuo Yi tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian dia mencibir tidak heran dia bisa membasmi Qi Yuan, dia memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi hanya itu saja. Dengungan dengung-dengung. Tiba-tiba, pakaian Zuo Yi berkibar tanpa angin, dan dia mengayunkan pedangnya dengan keras. Gelombang niat pedang dan kultivasi seni bela diri tingkat 3 menekan ke arah Wei Hong, dan Wei Hong merasa bahwa setiap rambut di tubuhnya berdiri. Segera setelah itu, Wei Hong melihat cahaya pedang yang tampak seperti penghalang datang langsung ke arahnya. Cahaya pedang itu tampaknya datang dari jauh, dan Wei Hong memiliki ilusi bahwa cahaya pedang itu masih ratusan meter jauhnya darinya. Namun, rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia terbakar. Engah. Pada saat kritis, wajah Wei Hong sedikit berubah. Dia hanya menghindar dan melihat bahwa cahaya pedang di kejauhan benar-benar menembus bahu kanannya, meninggalkan lubang kecil dan mengeluarkan banyak darah. Ilmu pedangku didasarkan pada ranah jarak. Jangan pernah berpikir untuk menghindarinya. Setelah melihat bahunya tertusuk olehnya, ekspresi mengejek melintas di wajah Zuo Yi. Tanpa ragu sedikit pun, dia menusuknya lagi dengan niat pedang yang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Kali ini, Zuo Yi tidak menggunakan gerakan apapun, tetapi tiba-tiba berputar di tempat dia berdiri. Dengan putaran yang dahsyat itu, debu beterbangan di sekelilingnya, dan semua debu itu terkondensasi bersama cahaya pedang Zuo Yi. Dengan teriakan ringan darinya, cahaya pedang di langit melesat ke arah Wei Hong, tetapi pada saat ini,
debu pertama-tama menutupi Wei Hong dan langsung menghalangi pandangannya. Kali ini, kamu pasti akan mati. Zuo Yi menunjukkan sedikit rasa percaya diri di wajahnya dan tertawa. Ya, tiba-tiba, suara yang agak dingin terdengar di telinga Zuo Yi, tenggorokannya langsung dicengkeram, dan wajahnya memerah. Wei Hong, yang seharusnya ditutupi oleh cahaya pedangnya, tiba-tiba muncul di depannya, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, menatapnya. Bagaimana itu mungkin? Tatapan mata Zuo Yi tampak ngeri, dan dia berteriak keras dalam hatinya. Jelas, dia tidak percaya bahwa Wei Hong benar-benar dapat melawannya, dan bahkan menangkapnya saat ini. Apa kau terkejut? Tidak beranikah kau percaya bahwa orang kecil sepertiku bisa mengalahkanmu? Wei Hong menatap Zuo Yi saat ini, sebuah seringai melintas di matanya, dan tertawa. Wah, aku mengaku kalah hari ini. Aku tidak akan mengejarmu lagi, dan masalah ini akan berakhir di sini. Zuo Yi berkata cepat dengan mata berbinar. Sampai saat ini, kamu masih ingin bersekongkol melawan aku. Melihat ekspresi Zuo Yi, Wei Hong mencibir. Pada saat yang sama, tangan kirinya tiba-tiba merobek bahu kanan Zuo Yi. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Zuo Yi. Ah, nak, jika kau berani melakukan ini padaku, keluarga Zuo tidak akan pernah melepaskanmu. Zuo Yi ditundukkan oleh Wei Hong dan tidak dapat melawan sama sekali. Wajahnya mengerikan, dan sedikit terdistorsi karena rasa sakit. Dia berteriak pada Wei Hong. Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Wei Hong tersenyum tipis, dan tiba-tiba mengerahkan tenaga di tangannya, membasmi Zuo Yi hidup-hidup. Namun, Wei Hong tidak pergi, dia juga tidak memurnikan tubuh Zuo Yi. Dia hanya mengambil cincin penyimpanannya di tangannya, dan tersenyum tipis. Jika kamu tidak keluar, aku akan pergi. Jepret, 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 suara tepuk tangan terdengar, lalu Ning Yuanzi keluar dari kegelapan dengan senyum di wajahnya. Dia menepuk tangannya pelan dan menatap Wei Hong dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Wah, sepertinya semua orang meremehkanmu. Kau benar-benar membasmi Zuo Yi secara langsung. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar membayar harga yang sangat mahal untuk membasmi Zuo Yi. Ketika Zuo Yi mengelilinginya, Wei Hong mengambil satu-satunya Zheng Yuan dan di tas Qiankun-nya, yang langsung membuatnya mencapai tingkat kedua Wuzong. Gejala sisa adalah, Wei Hong masih terlihat kuat, tetapi dia sudah sangat lemah. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia menatap Ning Yuanzi dan berkata dengan tenang, apakah kamu juga mencari kematian? Setelah mengatakan ini, Wei Hong Qiang menyemangati dirinya sendiri, dan semangat bela dirinya melonjak. Pada saat yang sama, Xie Tian muncul di tangan Wei Hong, memaksanya untuk menggunakan niat pedang 4 titik. Namun, pada saat ini, wajah Ning Yuanzi sedikit berubah, dan dia berkata dengan keras, nak, aku akan membiarkanmu pergi hari ini, tetapi aku akan membasmimu suatu hari nanti. Jenius keluarga Zuo, Zuo Yi, telah dibasmi oleh Wei Hong. Saat Ning Yuanzi melarikan diri, dia mengeluarkan raungan keras yang bergema di seluruh kota Zhenbei. Bodoh amat John denganmu. Wajah Wei Hong sedikit berubah, dan dia melemparkan tubuh Zuo Yi langsung ke dalam cincin penyimpanan, lalu pergi dengan cepat. Pada saat ini, karena Wei Hong membasmi Zuo Yi, selain Zhenbei Hou, Wei Hong juga menyinggung keluarga Zuo. Haha, aku jadi makin tertarik dengan orang ini. Dia benar-benar membasmi Zuo Yi. Ada 4 kekuatan di seluruh kota Zhenbei, dan dia benar-benar menyinggung 2 dari mereka. Jika dia benar-benar hidup, aku akan tertarik untuk bertemu dengannya. Setelah mendengar berita itu, Miao Hong tertawa. Dia sama sekali tidak peduli dengan Zuo Yi yang sudah meninggal. Sebaliknya, dia menjadi tertarik pada Wei Hong. Di kediaman Markis Zhenbei, Qisan sangat marah saat mendengar berita itu. Mungkinkah dia diminta untuk menangkap seorang seniman bela diri tingkat 9 secara pribadi, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menyaingi seniman bela diri tingkat 3, dia takut bahwa setelah hari ini, dia, Markis Zhenbei, tidak akan lagi memiliki prestise. Sun An, pergilah cari keluarga Zuo dan bergabunglah dengan mereka. Bisakah seorang seniman bela diri tingkat 9 benar-benar menjungkirbalikkan dunia? Qisan memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan untuk sementara waktu. Sun An membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menuruti perintah itu dan keluar. Sekarang sudah sampai pada titik ini, pasti akan terjadi pertarungan sampai mati. Namun, entah mengapa, Sun An selalu punya firasat buruk, yaitu, Wei Hong mungkin tidak akan tersingkir kali ini, tetapi sebaliknya, seluruh Zhenbei Markis Mansion akan mengalami bencana. Begitu dia keluar dari pintu, Sun An menggelengkan kepalanya dan tertawa,
dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa dia telah berpikir terlalu banyak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat 9 dari ahli bela diri dapat melarikan diri ketika seluruh kota dikelilingi oleh musuh? Selain itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia masih belum berhasil mencapai tingkat sekte bela diri. Bahkan jika dia berhasil mencapai tingkat sekte bela diri, itu masih belum cukup baik. Memikirkan hal ini, Sun An menahan pikiran gelisahnya, tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Wei Hong diam-diam datang ke rumah besar Zhenbei lagi. Ketika Wei Hong tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Mei ketakutan setengah mati. Kau, berani sekali kau datang ke sini. Xiao Mei tiba-tiba menutup mulutnya, dadanya bergetar hebat, kengerian dan ketakutan terlihat di matanya, menatap Wei Hong dengan tatapan kosong. Haha, kenapa aku tidak berani datang ke sini kalau bukan karena Nona Xiao, aku pasti sudah mati di gedung Yipin. Jadi, aku datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Wei Hong mengabaikan ekspresi ngeri Xiao Mei dan duduk di kursi, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Anda, melihat Wei Hong bertingkah seperti orang menyebalkan, Xiao Mei sangat marah. Tahukah Anda, meskipun dia memberitahu Wei Hong, dia tidak menyangka Wei Hong begitu berani dan membasmi Qi Yuan dengan mudah. Hal ini membuat Xiao Mei merasa terkejut, tetapi juga sedikit senang. Aku mengabdikan diriku pada Qi Mansion dan menanggung segala macam penghinaan, bukankah itu hanya untuk membalaskan dendam orang tuaku? Xiao Mei berpikir dalam hatinya, tetapi kemunculan Wei Hong yang tiba-tiba tadi membuat Xiao Mei merasa takut. Jika dia ketahuan, Xiao Mei pasti sudah mati. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin mati sebelum membalas dendam. Aku tidak bisa keluar sekarang, jadi aku datang ke tempatmu untuk bersembunyi sebentar. Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu. Sekarang, kita punya musuh yang sama. Bisakah kau ceritakan seberapa dalam kebencianmu terhadap Kisan? Wei Hong memandang Xiao Mei yang ekspresinya berubah entah kenapa, tersenyum tipis, dan bertanya langsung. Kebencian yang tidak dapat didamaikan. Xiao Mei adalah orang yang tegas, menatap Wei Hong, dia pun menjelaskan keseluruhan ceritanya, dan setelah mendengarkan Xiao Mei, Wei Hong pun menggelengkan kepalanya pelan, wanita ini sungguh tidak bodoh. Apakah kau pikir kau punya kesempatan untuk membalas dendam, mengingat kau adalah seorang wanita lemah yang memiliki mantra penahan di tubuhmu? Tidakkah kau lihat bahwa Kisan hanya ingin mempermalukanmu dengan cara seperti ini? Balas dendam apa yang bisa kau dapatkan dengan melakukan hal ini, selain mempermalukan dirimu sendiri? Wei Hong menatap Xiao Mei, menanyainya satu persatu. Setiap kalimat yang diucapkannya bagaikan palu berat, menghantam jantung Xiao Mei dengan keras, membuat wajahnya pucat pasi. Namun, ekspresi Xiao Mei tampak ganas dan menakutkan. Aku tidak peduli, selama masih ada secercah kesempatan, aku akan terus berjaga, bahkan jika aku mati. Wei Hong menatap ekspresi Xiao Mei dan menggelengkan kepalanya sedikit. Akhirnya, dia berkata, tolong siapkan ruang rahasia untukku terlebih dahulu. Aku perlu memulihkan diri sebentar. Aku akan meninggalkan Qi Mansion besok malam. Sebelum aku pergi, aku akan membasmi sekelompok anggota keluarga Qi, sebagai cara untuk membalaskan dendammu terlebih dahulu. Xiao Mei awalnya tidak siap untuk setuju, tetapi setelah mendengar kata-kata Wei Hong selanjutnya, dia langsung setuju. Meskipun Kisan mengira dia telah mengalahkanku, dia juga membatasi beberapa kemampuanku. Jadi, aku tidak punya ruang rahasia di sini. Kau harus berlatih di ruang dalam. Biasanya, tidak ada yang datang ke sini. Xiao Mei menatap Wei Hong dan berkata. Wei Hong mengangguk pelan, berjalan ke ruang dalam dan menutup pintu. Setelah Wei Hong menutup pintu, mata Xiao Mei sedikit berubah. Dia tentu saja mendengar berita di luar, tetapi Xiao Mei tidak optimis tentang Wei Hong. Tidak peduli apa, yang penting kita bisa membasmi sebagian anggota keluarga Qi, itu akan baik-baik saja. Xiao Mei berpikir sedikit gila dalam hatinya. Di ruang dalam, ekspresi Wei Hong berubah pucat. Baru saja, dia hanya bertahan. Pil Zheng Yuan adalah obat tingkat bumi bermutu tinggi. Mengonsumsi pil Zheng Yuan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus ke tingkat 2 atau bahkan di atas tingkat 2 dalam waktu singkat. Namun, begitu efek obatnya hilang, seluruh orang akan jatuh ke dalam kondisi pingsan. Wei Hong sedang dalam situasi ini, jadi dia memanggil Xiao Nan keluar. Untuk berjaga-jaga terhadap orang lain, Wei Hong meminta Xiao Nan untuk memanjat pintu kamar. Jika seseorang masuk, dia akan memberikan ilusi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Kekuatan seorang ahli bela diri, seperti yang saya alami dalam pertempuran hari ini dengan Zuo Yi,
kecepatan, kekuatan, dan daya ledak semuanya akan meningkat secara eksponensial. Hanya dengan mencapai tingkat ahli bela diri, saya dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup saya di kota Zhenbei. Ekspresi Wei Hong sedikit dingin, dan dia menghitung dengan cepat dalam benaknya. Pada saat yang sama, dia menumpuk 500.000 batu roh bermutu tinggi langsung untuk memenuhi ruangan. Pada saat ini, ekspresi gila melintas di wajah Wei Hong. Hari ini, aku akan menembus level kultivasi seni bela diri dalam satu gerakan. Ledakan. Saat Wei Hong menyelesaikan perkataannya, energi bela diri mulai beredar liar di tubuhnya, 700 partikel dantian tebal berputar kencang di atas kepala Wei Hong, seolah-olah menjadi gila, menyerap energi bela diri dari batu roh kelas atas. Meridian di dalam tubuh dibuka satu per satu. Di dalam ruangan, saat energi bela diri melonjak, sebagian kekuatan spiritual yang terbuang diserap oleh Xiao Nan. Sementara itu, ramuan batin di cincin penyimpanan Wei Hong juga disimpan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ledakan. Terdengar suara guntur dari tubuh Wei Hong, dan waktu berlalu dengan lambat. Saat Wei Hong sedang berlatih, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia melepaskan 4,5 poin niat pedang langsung dari kedalaman jiwanya. Pada saat yang sama, dia menyilangkan tangannya dan mengeluarkan ujung pedang Raja Pedang. Tiba-tiba, kedua pedang itu beradu dengan keras. Akhirnya, ujung pedang yang mengancam nyawa Wei Hong terserap oleh Wei Hong. Jauh di dalam jiwanya, terdengar suara ledakan. Dengan suara tertentu, sedikit niat pedang mengembun dan keluar lagi. 5 titik niat pedang. Wei Hong tidak bersedih maupun gembira. Setelah berlatih keras semalaman, ketika waktu berlalu dengan tenang, Wei Hong tiba-tiba membuka matanya, secercah cahaya bersinar, dan tubuhnya tidak lagi lemah. Setelah dia berdiri, energi bela dirinya bersirkulasi dengan tenang, dan tubuhnya tampak memiliki lapisan pelindung. Inilah kekuatan Wu Zong. Wei Hong tersenyum tipis dan berkata ringan. 370.